Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yamna'una al-ma'un. Ada orang salat ingin dilihat oleh manusia, riya namanya, celaka. Fawailul lil musallin. Ada orang ingin dilihat Allah, namanya muhsin, sifatnya ihsan. Kalau banyak orang disebut muhsinun, jar atau mansubnya disebut muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalila, sedikit golongan itu. Kalau disebutkan sedikit, jangan disimpulkan kita nggak masuk. Maksudnya, jadilah golongan sedikit itu. Sedikit orang yang mau bangun tahajud, jadilah bagian dari orang itu. Sedikit orang yang pengen istighfar di waktu sahar, jadi bagian dari golongan itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit yang mau bersyukur, jadilah yang sedikit itu. Jangan salah menyimpulkan karena sedikit mungkin saya nggak masuk. Ya kalau Anda nggak masuk, ya akan masuk. Masuk ke dalam bagian itu. Ya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari golongan manusia. Kalau malam rajin tahajud, sedikit tidurnya. Setelah itu bil ashari hum yastaghfirun. Maka kemudian di waktu-waktu sahar mereka istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, itu tiap hari. Ada fajar yang istimewa. Saking istimewanya, dia beriring dengan 9 sampai 10 malam sebelumnya. Di fajar ini letaknya di waktu yang ke-10. Di sebelumnya istimewa, 9 harinya, di 9 hari sebelumnya istimewa, tambah malamnya malam 10, tambah fajarnya besoknya yang ke-10. Ya, dalam bahasa Arab, kalau kita ingin katakan 9 hari, tis'a ayyam. Kalau kita ingin katakan 10 malam, layalin ashar. Maka ketika disandingkan fajarnya ini di fajar ke-10, ada 9 hari sebelumnya, malamnya 10. Kan 9 hari, malam ke-10, fajarnya tiba di hari ke-10. Maka kita katakan wal fajr walayalin ashar. Kata Allah, ada fajar yang istimewa di hari ke-10 diikuti 9 hari sebelumnya. Jadi secara singkat 10 harinya istimewa. Apa yang istimewa di 10 hari itu? Ya kita kembalikan ke hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 518. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyamul 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Paham? Belum. Saya jelaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyampaikan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah Anda temukan bilangan hari dalam perjalanan setahun. Di setiap tahun, setahun, Anda tidak akan pernah temukan yang istimewa dari itu semua, kecuali ada tingkat paling istimewa tertinggi. Jadi nanti di bawah itu ada lagi yang lain. Ya, termasuk nanti misalnya Ramadan, ada yang lainnya. Tapi yang paling istimewa, yang ini. Yang ini paling istimewa. Apa yang istimewa itu? Kalau Anda kerjakan ibadah di dalamnya, maka status ibadah itu langsung naik, dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum di luar yang ini, baca Al-Quran, diterima berpahala. Alhamdulillah. Tapi belum tentu bacaannya dicintai oleh Allah. Anda sholat, diterima, alhamdulillah ada pahala. Tapi belum tentu sholat itu dicintai oleh Allah. Beda. Ya, antara diterima dengan dicintai, itu lain. Ya, makanya ada orang yang menikah, tapi tidak ada rasa cinta. Ya, ada orang yang mencintai, tapi kemudian dari rasa itu turun rasa-rasa yang lainnya, beda. Tapi kalau kaidah hubungan dengan Allah itu nggak bisa diukur dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, bukan dunia yang pertama diberikan, tapi dosanya akan digugurkan seluruhnya. Itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Dia bukan diberikan mobil, kendaraan, rumah jadi luas, kedudukan jadi tinggi. Jadi kalau Anda misalnya bekerja, kemudian ada promosi jabatan kemudian naik, jangan disimpulkan dulu Allah cinta dengan Anda. Kalau saat yang bersamaan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi memang tinggi, tapi maksiatnya juga semakin meningkat. Bersamaan dengan kedudukan meningkat, maksiat semakin tinggi. Ya. Itu artinya ada yang salah. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kalimat Qur'annya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah. Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, ciri pertamanya kata Al-Quran, wa aslah,
Tobat tuh faman taba wa aslaha. Orang yang tobatnya diterima, aslah, akan dijaga oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Mata ada dosa, tobat diampuni oleh Allah, maka dosa mata akan ditutup oleh Allah, dicegah dari berbuat maksiat. Dia nggak senang dengan gambar yang biasa dilihat lagi yang tidak bagus, acara-acara buruk sudah nggak suka. Telinga jelek, tobat, maka hal-hal yang didengar yang jelek-jelek itu nggak suka, kan? Itu tandanya tobatnya. Ya, kalau tobat dari pandangan mata yang salah, tapi masih senang ngintip-ngintip misalnya, itu tandanya masih harus disempurnakan tobatnya. Ya, ini nggak bagus, astagfirullah. Mana tuh? Oh, benar salah. Itu belum sempurna. Jelas ya? Jadi keutamaan di hari ini, kalau kita beramal, statusnya langsung dicintai Allah. Artinya ada peluang untuk bertobat. Yang kalau tobat, seketika dosanya hilang semua. Masya Allah, tidak ada yang paling menyenangkan berhadapan dengan Allah kecuali status kita itu bersih. Saya berapa pekan ke belakang ada di beberapa daerah, dan saya berikan pernyataan ini. Dan semua merasakan perasaan yang sama gitu. Saya mau tunjukkan begini teman-teman sekalian. Bapak ibu dilahirkan oleh seorang ibu. Mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Berjuang dengan kematian dalam melahirkan. Disayang-sayang sejak kecil. Misal, maaf sekali. Setelah dewasa, Anda pergi ke satu tempat dan Anda dikenal sebagai pelaku maksiat yang paling buruk di tempat itu. Anda disebar sampai menyebar beritanya. Anda pencuri, Anda peminum, Anda pezina, Anda macam-macam dan sebagainya. Itu sudah menyebar dan dikenal. Sampai berita itu sampai kepada ibunda Anda yang telah melahirkan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih punya keberanian untuk pulang menghadap dan menatap wajah ibunda Anda? Sedangkan status Anda dikenal kotor dalam lingkungan kehidupan. Enggak, saya mau sampaikan, berani nggak pulang natap wajah ibu Anda? Anda di Jawa, merantau ke Jakarta, berbuat onar di Jakarta, terkenal sampai ke Jawa, masih berani nggak pulang menghadap ibu yang melahirkan? Masih berani nggak menatap wajah ibu yang telah memberikan ASI kepada Anda? Nggak berani. Kalau Anda ingin kembali, Anda akan perbaiki diri dulu. Jadi lebih baik dulu, dikenal dengan baik dulu, pulang kepada orang tua, bangga orang tua dengan Anda. Bahkan seorang penipu pun, dia pasti akan menipu ibunya juga ketika pulang, nggak ingin disebut penipu. Dia ingin desain tubuhnya menjadi lebih baik. Seorang koruptor, pulang dia ke rumahnya, bertemu ibunya, statusnya akan dirubah dulu. Orang kaya yang dermawan nyumbang, mungkin harta itu dipakai dari hal yang buruk. Artinya apa? Seorang yang ingin bertemu dengan yang paling dikasihinya, dicintainya, segala halnya akan dia pastikan keadaannya baik. Jadi kalau Anda aja nggak sanggup menuju ibu Anda, menatap wajah orang yang telah melahirkan Anda dalam keadaan buruk, kok Anda berani-beraninya menghadap pulang kepada Allah dalam keadaan apa nggak malu nanti? Nah, itu nggak bisa kemana-mana lagi. Berhadapan Anda dan disaksikan oleh semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, penduduk langit dan bumi. Jadi kalau kita nggak bersihkan sekarang dan kita pasti pulang, mau kapan lagi kita bersihkan itu semua? Dan orang-orang duluan pulang. Saya tuh sering katakan, mungkin orang baik itu pulang untuk ditunjukkan pada kita, bakal mereka cukup. Waktu mereka sudah selesai. Kesalahannya mungkin sedikit, bekalnya terlampau banyak, tertutupi ridha Allah ada bagi mereka. Mbah Maimun Zubair Selasa kemarin. Sudah, alhamdulillah, di Mekah dimakamkan di Ma'la. Al-Ustaz Arifin Ilham sebelumnya. Yang lain-lain sebelumnya. Tokoh, ulama, orang-orang baik di hadapan kita semua. Mungkin ada juga yang tidak pernah tampil di bumi, tapi populer di akhirat. Populer di langit. Mungkin ada ahli Quran di desa. Ada ustaz yang sangat ikhlas, yang tak pernah cari bayaran, yang dia di kampung-kampung, pulang duluan, bekalnya cukup. Itu diperlihatkan kepada kita. Viral di media sosial, bahkan nasihatnya diabadikan di YouTube, masuk ke WhatsApp. Itu untuk ngingatin kita, bukan hanya menyanjung mereka. Mereka nggak usah disanjung. Menyanjung orang baik, buang-buang energi, emang sudah baik. Yang jadi persoalan itu, kita yang kurang. Di kalimat itu Allah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, kenapa cuma masuk ke handphone Anda, bukan ke handphone orang lain? Kenapa Anda bisa lihat, padahal Anda mungkin bisa mengabaikannya? Itu kan pelajaran, kita akan di mana gitu. Dan kita mau kemana? Ini waktunya. Jadi kalau ada orang taubat di waktu-waktu ini, seketika bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia beramal, status amalnya bukan 10, ingat, yang dituliskan, bukan infak 700 kalau dituliskan. Kaidah amalan ketika dikerjakan 10 kebaikannya. Quran surah 6 ayat 160. Kalau dia infak 700 paling minimalnya. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau dikerjakan di hari-hari ini, semua naik statusnya setara dengan jihad fi sabilillah. Setara dengan jihad. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran,
Ya, dari awal sampai sampainya sanggup kita baca, itu dari mulai baca satu huruf langsung ditetapkan jihad fisabilillah. Mujahid. Kalau wafat syahid. Nun meninggal syahid. Masya Allah. Baru nun tuh udah syahid. Tapi ini nggak main-main, bukan ahli hidayat. Kalau ahli hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan. Nabi yang sampaikan. Kapan Nabi berdusta? Ya, kapan Nabi mengarang cerita? Tidak ada. Wa ma huwa biqauli syair. Ya. Dan itu bukan kata-kata pujangga, bukan pengarang. Nabi yang sampaikan. Nah, kapan waktu itu? Kata Nabi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Kita sekarang sudah masuk hari ke-7. Tinggal 3 hari lagi. Jadi yang belum kenal dengan kesalahan dirinya, ayo berkenalan. Tobat kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, tobat dulu. Tobat, kenali dulu. Ya, tanya keluarga, tanya teman, tanya kawan. Yang kedua, kumpulkan amalan karena rumusnya amal soleh. Al-amalus salihu fiha. Amal soleh yang dikerjakan di waktu itu. Jadi bikin kurikulum dari sekarang. Kita akan ketemu lagi bulan depan insya Allah. Dan belum tentu juga. Dari sekarang tinggal 3 hari ini. Semua jenis sholat keluarkan, sholat apa saja. Demi Allah saya katakan, tolong 3 hari ini aja. Bangun tahajud, syuruk, duha, qabliyah, ba'diyah, rawatib, mutlak. Kerjain aja dulu. 3 hari ini, maksimalkan. Karena pahalanya besar. Dan belum tentu setelah 3 hari ini, selesai balik lagi ke konsep semula. Kalau mau lagi, tunggu tahun depan, kalau hidup. Kalau enggak, ya sudah selesai. Ditolong 3 hari ini. Makanya nanti hari ke-9-nya ada puasa, dikenal dengan puasa Arafah. Dan nanti tolong lihat supaya tidak terlampau panjang, tayangan-tayangan kami sebelumnya, saya sudah jelaskan kenapa disebut puasa Arafah. Apa bedanya dengan puasa lainnya. Ingat ya, yaumnya zaraf, mudhaf. Arafahnya mudhaf ilaih, menunjuk kepada momentum. Yaumnya hari pelaksanaan waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Arafahnya momentum, lihat orang yang wukuf di Arafah. Apa yang mereka kerjakan? Di puasa yang Anda kerjakan di hari itu sama persis pekerjaannya dengan orang wukuf di sana. Makanya ketika mereka orang wukuf istighfar, mengoreksi diri, muhasabah, introspeksi, kenali kesalahan, lalu mereka lontar kan, pergi ke Jamarat, ke Muzdalifah ambil batu, dilontar tuh. Ya, lontar nafsu yang tidak bisa terkendalikan. Hal yang besar yang sulit dikendalikan disebut aqabah. Kadang-kadang nafsunya dikendalikan, orang sekitaran mempengaruhi. Dia bisa mengendalikan diri, cuma istri kadang-kadang ngarahkan pada yang tidak tepat. Bapak kan bupati, udah 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Masa camat sudah Ferrari, Bapak masih kijang? Tiap hari itu. Kadang istrinya yang bagus, jilbab sudah menawan. Suaminya kadang-kadang yang ngarahkan pada yang buruk. Papa ada family gathering mah, copot dulu kerudungnya jilbabnya walaupun cuma 30 menit. Itu wusta namanya, lingkaran sekitaran. Kadang diri kita baik, keluarga juga bagus. Cuma suami dapat tempat baru, dimutasi pekerjaan baru, bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Mulai diajarkan cara menyogok, mulai diarahkan pada korupsi, sesuatu yang jauh disebut dengan ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di sana melontar. Kejelekannya dilontar, sisa baiknya. Baik muncul. Jadi kalau yang buruk sudah hilang, yang baiknya muncul. Sesuatu yang baik yang muncul karena yang jeleknya telah hilang, lawannya hilang, itu disebut birrun namanya. Pakai tasydid, birrun. Marah hilang, sabar muncul. Sabar ini birrun. Tawadhu muncul, sombong hilang. Sombongnya dilontar, hilang. Tawadhunya muncul, birrun. Kalau dia melekat pada pelakunya, melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun ini menjadi mabrurun. Maka dikenallah istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima bahasa Arabnya makbul, haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Begitu pulang jadi baik. Sifatnya melekat pada dirinya. Nah, yang di sana melontar, yang di sini puasa. Bukankah salah satu fungsi puasa mengoreksi diri? Ini bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, nggak harus tunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Senin di hari biasa bisa puasa. Kamis bisa puasa. Karena itu, hari ini tidak disebut tanggalnya, tapi yang disebut perbuatan orang wukufnya di Arafah. Siyam yaumi Arafah. Anni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Kata Nabi, kalau orang benar puasa Arafahnya, dia koreksi dirinya di hari itu, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang.
Makanya yang di sana tanggal 10 melontar, kita yang di sini menyembelih sifat-sifat hewani kita. Sama. Amarah yang berlebihan itu hewani. Coba lihat anjing, baru lewat udah menggonggong. Ya? Harimau belum lewat udah mengaum, marahnya berlebihan. Jadi kita sembelih itu tanggal 10 dan bacaan orang lontar dengan sembelih bacaannya sama. Bismillah ya Allahu akbar. Jadi di sana hilang, di sini hilang, selesai. Nah, jadi kalau kita benar-benar puasanya tanggal 9, tanggal 10-nya bersih dari dosa. Ya, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya kerjakan amal saleh, tingkatkan. Saya juga mengajak dan saya mengajak pada pribadi supaya sama-sama. Ya, sama-sama baik. Mudah-mudahan kalau Allah perkenankan kita bisa ke surga bersama-sama insyaallah. Ya kalau Allah perkenankan insyaallah. Yang penting kita berusaha dulu karena surga hak prerogatif Allah. Ya bukan ketentuan manusia. Kita hanya berikhtiar, Allah yang tentukan. Seperti apa yang Allah tetapkan, itu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam rangka kita memenuhi amal saleh, kita menghindarkan maksiat, kita akan lanjutkan ta'lim kita. Mudah-mudahan ta'lim hari ini juga dinilai sebagai jihad fi sabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas ketentuannya di Quran surah ke-9 ayat 122, Quran surah ke-58 ayat 11. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi di riwayat Al-Imam An-Nasa'i nomor hadis 233 yang menyebutkan tentang keutamaan bertaklim, bertaklum yang nilainya sama dengan orang jihad yang mempermudah mengantarkan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan, kemudian dia tujukan untuk belajar, maka setiap langkahnya Allah akan jamin memudahkan dan meringankan langkah dia ke surga insyaallah. Baik, kita masuk bahasan kita. Yang tadi mukaddimah. Ini bahasan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke bahasan kajian kitab Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani. Baik, bab yang telah kita sampaikan di pertemuan lalu dari 97 pembahasan tentang kurikulum kehidupan, kita telah mulai antarkan dengan mukaddimah Kitabul Iman, kitab pembahasan tentang iman yang berisi petunjuk bagaimana meningkatkan iman kita sekaligus menjaganya agar tidak turun sesuai dengan persoalan kehidupan yang kita jalani. Sering ada pertanyaan, Ustaz, iman saya sering kali naik turun. Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas beribadah. Bagaimana cara saya naikkan dan saya jaga supaya tidak turun? Maka Imam Al-Bukhari telah mengumpulkan rumus dari Nabi, dimasukkan dalam kitabnya, ditempatkan dalam urutan yang kedua, diberi nama Kitabul Iman. Kita teruskan pembahasan yang lalu, dan hari ini saya spesial akan buatkan bagan di papan tulis tentang rumusan dari hadis-hadis yang kita pelajari ini seperti apa gambarannya supaya nanti paham, oh ini loh 57 hadis ini maksudnya ke sini. Dan nanti kalau teman-teman bisa buatkan, tuliskan, itu lebih bagus karena syarah yang akan saya sampaikan belum tentu ditemukan di beberapa buku-buku yang jadi referensi kajian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kemarin kita bahas, saya baca ulang untuk meneruskan. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dibaca dalam i'rab bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza babun, hadza mubtada, babun khabar. Qaul di sini badal. Kalau kita baca babun artinya penegasan. Yang akan saya terangkan di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari menulis kalimat menggunakan dhammah dibandingkan menggunakan kasrah. Beliau tidak katakan babu qauli tapi babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau ingin katakan bukan babnya yang penting tapi sabda Nabi yang harus kita perhatikan. Maka di sini saya akan jelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, yaitu tentang pokok-pokok keislaman yang ada 5 pokok. Yang ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ini saya mau tunjukkan Imam Al-Bukhari dengan kalimat ini menunjukkan bahwa beliau itu pakar di bidang bahasa juga. Dia bukan cuma ahli hadis. Ya, bahasa Arab pun paham. Jadi kalau saya katakan bahasa Arab paham, bukan bisa berbahasa Arab, ingat. Kalau bisa berbahasa Arab, jangankan manusia. Beo Kelapa Gading, bawa ke Mekah, ajarin bahasa Arab 3 hari, lancar dia. Kosakata kumpul, asal banyak vocab bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa halu? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah bikhair.
Ahmad, aina anta. Tuh, paham dia, ngerti. Jadi kalau cuma bisa bicara, jangankan manusia, hewan diajarin yang memungkinkan dia bisa bicara, dia akan bisa. Yang memungkinkan, karena unta sudah ribuan tahun di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Baik. Karena itu, kalau di istilah filologis di bahasa Arab, orang yang bisa bahasa Arab itu bukan yang bisa bicara bahasa Arab, tapi yang memahami kaidah-kaidah di bahasa Arab. Sastranya, kalau diumbungkan ada 4 pendekatan ilmu. 1 nahwu, ya, kedua saraf ada 12 cabang lagi. Kemudian ada balaghah 3 cabang lagi. Ma'ani, bayan, badi'. Kemudian yang keempat arud 16 cabang lagi, dikenal dengan bahr. Ada bahr tawil, ada madid, ada rajaz dan sebagainya. Nah, ini kalau memahami ini, itu baru disebut dengan pakar bahasa. Nah, Imam Al-Bukhari ini mengerti. Dari mana taunya mengerti beliau? Ini kelihatan kaidah ilmu nahunya dipakai. Kalau orang biasa, dia akan mengatakan babu qaulin nabi. Tapi beliau menuliskan bab qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya beliau paham bahasa Arab. Dan beliau bukan orang Arab, ingat. Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Beliau orang Bukhara. Bukhara di mana sekarang? Uzbekistan. Makanya tadi saya katakan, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Jopa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Ulangi. Nah, itu. Dari Bukhara. Jadi saya mau katakan begini, ini saking bisanya kita mempelajari, agama Islam itu ditunjuk oleh Allah dengan satu bahasa yang memudahkan kita untuk mencernanya. Dan abadi sifatnya, dan tidak dibuat susah. Orang Uzbekistan bisa, orang Cina bisa, orang India bisa, orang Indonesia pun lancar. Dan saya katakan berita gembira untuk kita semua. Lisan orang Indonesia, ini berdasar penelitian sementara, lisan orang Indonesia itu ternyata termasuk yang paling bagus untuk adaptasi bahasa. Dia mau belajar bahasa apapun, mirip dengan penuturnya. Begitu bicara bahasa Arab, sama persis dengan orang Arabnya. Kaifa haluk? Assalamualaikum. Min aina ant? Orang Arab. Jadi kalau dibicara di radio tuh kegiatan Arab tuh, padahal Bandung misalnya. Nampak tuh betul, bicara Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? Kayak orang Inggris. Jadi apapun yang dia ucapkan mirip. Coba dengarkan orang Cina misalnya bahasa Arab. Cina nih, ya, ketahuan. India nih, ketahuan. Jadi aksennya muncul. Orang Indonesia tidak, itu anugerah yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin katakan bahwa saking diberikannya oleh Allah rahmat dalam bahasa ini, dia punya 2 keunggulan. Yang pertama, dia punya gramatikal yang bertahan di setiap masa dan tidak berubah. Silahkan cek ya. Itu alif, ba sampai ya, dari zaman Abu Jahal sampai yang sekarang, ya, itu gak berubah. Silahkan cek. Silahkan cek. Zaman jahiliyah sampai sekarang, itu alif sampai ya gak berubah. Buktinya bacaan Quran nggak ada yang pernah berubah. Anda pernah dengar nggak? Misalnya ada Quran edisi revisi, ada? Tidak ada. Alif lam mim dari dulu sampai sekarang alif lam mim. Al-Baqarah. Alif lam mim tulisannya sama dengan Alam Nashrah, tapi bacaannya bisa beda. Alif lam mim alam lain. Dulu nggak ada harakat, tapi nggak ada perubahan. Coba lihat bahasa-bahasa lain, ada penyesuaian. Ejaan yang disempurnakan. U lama, oe, u baru, u. Ye lama, j. Ye baru, ye. Ada penyesuaian. Ini ingin saya sampaikan bahwa, ayo kita jangan merasa kecil bahwa kita itu kalaupun diberikan sholat dengan bahasa Arab, Al-Quran diturunkan bahasa Arab, apa hikmahnya? Supaya mukjizatnya bertahan di setiap masa. Dan tidak ada kekurangan kemudian untuk menggali keistimewaan-keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Iman itu tidak cukup sekedar dikatakan. Awas, qaulun, wa-nya ma'iyah, harfu ataf, diikutkan kepada huruf sebelumnya. Jadi kalau ada waw merangkai dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat sebelumnya tidak bisa berdiri sendiri. Mindilun wa sunduqun. Ini adalah tisu dan kotaknya, maka tisu nggak bisa dipisahkan dari kotaknya. Bersama dia, wawunya ma'iyah, bersama-sama, nempel. Makanya antara tisu dengan kotak nempel tuh, nggak bisa keluar, nggak bisa dipisahkan. Maksudnya menyatu di sini. Ya, ini kalimatnya menggunakan wawu ma'iyah. Wawu ini cuma 1 huruf Bapak Ibu, tapi dalam. Makanya mohon izin ngaji dengan saya, tolong bersabar. Kalau ada huruf yang penting saya bahas, walaupun sampai 3 pertemuan. Ya, nanti ada kitab bagus kalau mau ditulis.
namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari, 3 jilid. Itu menerangkan makna dari setiap huruf-huruf bahasa Arab. Yang huruf makna. Alif ada sekian huruf. Ba ada sekian makna. Ba ada 14 makna. Alif sampai dengan ke 10 makna. 10 maknanya dijelaskan pada kita semua. Ini waw diantaranya ada huruf ataf. Ya, waw huruf yang mengikutkan hukum pada sebelumnya. Al-imanu, kalau kita paham maknanya, kita terjemahkan. Al-imanu, iman itu, wahuwa, yang dimaksud dengan iman qaulun, bukan sekedar perkataan, wa fi'lun, tapi harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qaulun dengan perkataan. Nah, tidak cukup dengan perkataan, buktinya iman itu apa? Maka bukti dari iman muncul pada perbuatan. Karena itulah Allah turunkan pada kita perbuatan-perbuatan dalam bentuk ibadah untuk menunjukkan bukti keimanan kita. Apa bukti imanmu? Ibadah. Maka Allah turunkan perintah sholat. Allah nggak butuh dengan sholatnya. Allah nggak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan bacaan Qur'annya. Yang butuh itu kita untuk membuktikan kita beriman. Sebab kalau nggak kita buktikan dengan perbuatan itu, iman kita dipertanyakan. Apa bedanya orang beriman dengan yang belum beriman? Kelihatan pada perbuatannya. Karena itu setiap kalimat iman dalam Al-Quran, sering saya katakan, akan bersanding dengan perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Arab, amal namanya. Kalau amal itu perbuatan diisi oleh iman, maka otomatis akan baik. Baik itu dalam bahasa Arab, yang disukai oleh Allah, salih namanya. Maka muncul istilah amal salih. Bismillah. Saya tuliskan sebentar ya. Saya bikin petanya di sini. Al-iman. Makna iman sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Iman dari kata aman itu sudah selesai. Teman-teman bisa rujuk kembali tayangan yang telah lalu. Ya. 1, saya turunkan tabelnya pelan-pelan. Saya bikin supaya mudah untuk dipahami. Pertama, dasar iman itu qaul. Perkataan. Qaul, perkataan. Wujudnya bentuknya syahadat. Syahadatain. Ya, syahadatain itu satu untuk Allah, kedua menetapkan Rasulullah Muhammad SAW Rasul terakhir. Makanya syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masih ingat tadi hukum wawu yang saya sampaikan? Ataf ikut pada sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya yakin Allah Tuhan saya, tapi kalimat selanjutnya nggak diteruskan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia nggak yakin bahwa Nabi Muhammad Rasul terakhir, maka syahadatnya tertolak. Nggak sempurna. Maaf, ada syarat ujian masuk perusahaan, mesti nilainya 2. Dua-duanya mesti lulus. Ya, 1 soal, kemudian yang kedua 1 soal lagi. 2 ini mesti lulus. Kalau dua-duanya nggak lulus, cuman 1 saja jawabannya benar, maka dia tidak dianggap lulus. Kalau dua-duanya salah, tidak juga dianggap lulus. Mesti dua-duanya benar. Orang bersyahadat, unsurnya 2, makanya disebut syahadatain. 1, menetapkan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, dan dipertuhankan tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, cara beribadah menyembah kepada Allah ini, membuktikan Allah adalah Tuhan, maka mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Paham? Jika ada orang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi bukan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka syahadatnya tertolak. Jelas? Saya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi Nabinya Asep, berasal dari Sukabumi misalnya. Nah, bukan. Tidak. Awas hati-hati, karena di Jawa Barat sekarang tiap bulan muncul Nabi baru. Betul, saya tidak bercanda. Saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, muncul Nabi baru hampir tiap bulan. Awas hati-hati ya. Ini termasuk mohon maaf, saya Tuhannya sama-sama Allah, saya mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi bukan yang terakhir. Yang terakhir namanya Ahmad misalnya. Jelas ya? Atau yang terakhir namanya Fulan. Tidak. Sepanjang ada kalimat demikian, maka syahadatnya muncul persoalan di sini. Jelas? Oh, saya tidak mengakui semuanya, maka jelas itu bukan Muslim, dia tidak beriman. Saya mengakui Allah adalah Tuhan yang terakhir. Terakhir, Tuhan yang awal dan akhir. Tiada Tuhan selain Allah. Benar. Awal, akhir, selesai. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan saya mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul yang terakhir. Benar sampai sini. Tapi saya pun mengakui bahwa ada orang maksum selain Nabi di akhir zaman. Tetap, karena sifat maksum itu hanya melekat kepada Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia maksum, ini Anda mengatakan ada Nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Jelas? Ini harus paham ya. Ini kaidah dasar. Ulang. Iman bentuknya qaul, perkataan, wujudnya syahadatin. Saking pentingnya kita mengecek keimanan kita, maka setiap hari Allah munculkan kalimat syahadat dalam hidup kita. Paling minimal kita ucapkan 5 kali dalam sehari. Bukankah dalam sholat kita bersyahadat? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuh, zuhur ucapkan lagi, asar ucapkan lagi, maghrib ucapkan lagi, isya ucapkan lagi. Nah, yang belum tahu itu diperdengarkan 5 kali juga dalam sehari, supaya dia tidak punya alasan di kemudian hari ketika Allah tanya, saya nggak tahu cara syahadat ya Allah, saya nggak paham Allah, saya dengarkan kepada kamu 5 kali dalam sehari, setiap hari. Saya kasih usia kamu sampai 70 tahun, dikalikan 5 aja dalam sehari, 365 kali 5 kali 70 tahun, berapa kali saya perdengarkan? Kalau sekali saya perdengarkan kau belum paham, wajar. 2 kali, wajar. 365 kali dalam setahun, kalikan 70 kali, berapa? Saya hitung dulu ya Allah. Nggak usah dihitung. Oh, bentuknya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenalkan Allah. Bukankah setelah itu syahadat? Syahadu an la ilaha illallah. Bukankah setelah itu yang kedua? Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas ya? Kalau sudah bersyahadat, berarti dia punya kunci iman yang bisa mengantarkan kepada surganya. Tapi ingat, surga itu punya pintu. Ada pintunya. Jadi kalau Anda punya kunci, tapi nggak ada pintunya, buat buka apa itu? Pintu nggak ada, kunci ada, ya mau buka apa? Saya mau ke surga nih, pintu yang mana? Sini nggak cocok, situ nggak cocok. Emang ente mau buka yang mana? Nggak tahu, yang ada kuncinya aja. Karena itu ketika angin menginginkan surga, mesti ada pintunya, mesti ada pembuktiannya. Maka diteruskan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam satu kalimat yang ringan, al-imanu qaulun, pertama diikrarkan dengan lisan, yang kedua wa fi'lun wa amalun, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pintunya perbuatan. Maka amal perbuatan ini memiliki 2 arti, 2 aspek yang paling utama. Satu, sebagai pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan apa yang kita katakan. Pembuktian dari iman. Kalau ini pernyataan, ada pernyataan, buktinya apa? Kan iman itu bahasa hati. Kalau setiap bahasa hati, keyakinan yang paling kuat mesti dimunculkan dalam bentuk perbuatan. Seperti nampak apa, supaya kelihatan nampak apa yang ada dalam hati. Ingat, saya sering katakan, semua perbuatan hati butuh pembuktian supaya kelihatan apa yang ada dalam isi hati. Kan pertemuan lalu saya katakan, mirip-mirip iman itu cinta. Cinta itu keadaan hati. Ketika dikatakan baru jadi pernyataan, butuh pembuktian. Aku mencintaimu, itu baru pernyataan. Apa pembuktiannya? Tuliskan namaku di buku nikah kita. Sehingga kita punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya? Itu bukti namanya. Catat. Jelas ya? Nah, iman juga begitu pernyataannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya beriman. Kata Allah, kalau cuma mengatakan aja, jangankan kamu, beo aja bisa mengatakan gitu. Ayo beo syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apa bedanya Anda dengan beo? Mesti ada pembuktian. Untuk membuktikan kita beriman, maka diujilah oleh Allah dengan perbuatan. Perbuatan itu yang disebut amal soleh namanya. Turunlah amal. Ini amal. Karena yang turunkan itu Allah, itu fi'lun itu bentuk perbuatan umum. Kalau sudah dieksekusi namanya amal. Makanya ketika dieksekusi dipertanggungjawabkan. Karena itu dalam Al-Quran semua perbuatan yang dipertanggungjawabkan disebut amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ amal kan? Amal jama' dari kata amal. Diturun ke sini menjadi amal. Karena amal ini berasal dari Allah, semua yang dari Allah itu baik disebut dengan saleh namanya. Maka muncul istilah amal saleh. Jadi
Kalau Allah turunkan amal soleh, wujudnya apa? Banyak. Ada sholat nanti, ada puasa, ada infak, ada baca Al-Quran. Itu Allah turunkan, bukan ingin meminta sesuatu kepada kita. Karena Allah nggak butuh dengan sujudnya manusia. Semua nggak sujud, nggak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan Rabbul Alamin. Cuman yang butuh kita untuk membuktikan bahwa Allah itu Tuhan. Makanya ketika kita, mohon maaf ya, salat, bukankah ada bacaan syahadat di situ? Ada getaran iman. Bukankah saat baca Al-Quran bertambah keimanan kita, merasa dekat dengan Allah? Disitulah perasaan kita dimunculkan oleh Allah. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya iman, kejar amal soleh. Nih. Sekali lagi ya, kalau ingin merasakan nikmatnya iman, apakah iman itu masih kita miliki atau tidak, dan nikmat tidak memilikinya, maka kejar amal soleh. Demi Allah saya katakan, semakin banyak amal soleh itu Anda kumpulkan, semakin nikmat Anda merasakan keimanan yang miliki. Nggak percaya silahkan. Mula-mula cuma sholat fardu, itu untuk mengecek aja, imannya ada, masih ada. Tapi kalau sudah bisa sholat sunnah, rasa betul kenikmatan iman itu. Ketinggalan semalam, rasanya ada kehilangan sesuatu. Adzan subuh itu 4.43. Anda bangun jam 4.40, masih 3 menit sebelum adzan. Anda merasa kayaknya ada yang hilang gitu. Saya terlambat ya Allah, terlambat. Padahal dulu waktu belum tahajud, adzan 4.43, Anda bangun tuh jam 6.43, itu masih nggak, ya, biasa aja gitu. Tapi begitu dapat kalimat itu senang rasanya. Anda kalau biasa baca Quran sekali, sehari 1 halaman, 1 halaman, coba ya biasakan. Dalam sebulan, misalnya tiap hari baca Al-Quran 1 halaman, 1 halaman, setiap hari. Nah nanti hari berikutnya di bulan baru, coba jangan baca dulu. Demi Allah saya katakan, sampai malam hati Anda akan gelisah. Hati Anda pasti. Ada yang belum Anda kerjakan. Ada yang hilang yang sebelumnya Anda dapatkan. Itulah iman Anda. Nikmat. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Jadi kalau Allah turunkan amal soleh, jangan dianggap sebagai beban, tapi itu sebagai pembuktian keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta nuntut kepada kita. Buktinya mana? Mana buktinya? Karena itu buktikan kepada Allah, dan pembuktian paling hebat itu datang di awal waktu. Makanya Nabi sangat senang kalau ada orang sholat di awal waktu. Senang. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa imannya itu senantiasa di-upgrade, tinggi statusnya. Tinggi. Coba lihat tuh, mau pernikahan, penghulu datang awal waktu. Anda datang di awal waktu. Calon pengantin, CPW, CPP datang di awal waktu. Saksi di awal waktu. Nikahnya pun bisa di awal waktu. Enak. Semuanya nyaman gitu. Coba Bu, Ibu pilih mana? Diberi uang belanja di awal waktu atau di akhir waktu? Awal. Anda yang di perusahaan gajian kan senang di awal udah dikasih kan? Sampai. Nah, ketika diberikan di awal, mustahil diberi di awal kalau catatan pekerjaan Anda tidak baik. Kalau pekerjaan kita baik, diberikan, bahkan Anda nggak minta pun dipersembahkan. Demikian iman. Yang kedua, ini yang paling penting. Mohon izin. Amal soleh sebagai pembuktian iman, ini juga sebagai pengantar kepada pintu surga. Karena itu dalam Al-Quran dan hadis, pintu-pintu surga seringkali digambarkan dengan amal-amal soleh. Sini. Ada pintu yang dimasuki orang puasa, namanya Ar-Rayyan. Bukankah puasa amal soleh? Ya kan? Baik, ada pintu tahajud. Bukankah tahajud amal soleh? Ada pintu sedekah. Bukankah sedekah amal soleh? Di pintu-pintu surga seringkali diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Karena itu kalimat surga pertama dalam Al-Quran ketika disebutkan dibuka dengan kalimat iman dan amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Saya mulai pelankan bahasanya di sini. Quran surah kedua ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di pojok. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang dia bisa membuktikan imannya dengan amal soleh. Maka kami siapkan bagi mereka itu surga-surga yang sangat indah, yang mengalir segala keindahan di bawahnya. Pengen apapun kami berikan. Bahkan kami hadirkan hal yang pernah belum mereka dapatkan di dunia dan kefikiran sampai ke surga. Wa utubihi mutasyabiha. Kami berikan persis yang mirip serupa. Keluar dari sini, mau masuk ke Masjid Nurul Bahri, melihat ada orang yang jualan susu murni. Begitu mau dibeli, belum kesampaian karena puasa. Keluar dari masjid, sudah habis. Maghrib, ingat, begitu buka meninggal.
Wah, masuk surga. Begitu masuk pertama kali kepikiran, susu murni kelapa gading ya Allah. Sling. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang serupa dan tidak pernah beda. Ya Allah, pedagangnya mana? Celing. Samping. Karena itu, ini belum selesai. Maksud saya begini, secara psikologis, kalau mengerjakan amal soleh ingin mudah, yang dibayangkan jangan beban dan kewajiban, yang dibayangkan pintu surganya. Surga. Jadi kalau ada panggilan begini nih, gini, misal, bentar lagi nih, 1 jam ke depan, lebih sedikit, akan ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, pintu surga. Ada kotak lewat tuh, lewat, geser. Ya Allah, pintu surga. Makanya dikotakin, waktu ditulis pintu surga. Isi baru geser gitu. Jelas, bukan mobil-mobilan tuh, geser kan? Baik. Jadi kalau kita bayangannya begitu, menyikapi amal tuh enak. Bahkan kalau perlu tambah. Baru selesai kita salat zuhur, ada sunnah nggak? Ada, saya kejar. Saking pengen cepatnya buka pintu itu. Baru baca 5 ayat, ya Allah, takut pintunya belum stabil. Ya, tambah lagi 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Kita kumpulkan bareng-bareng. Jadi kalau kita melihat seperti itu amal soleh itu akan dinikmati dan iman itu rasanya enak. Itu yang disebut dengan halawatul iman. Nanti kita akan lihat halawatul iman. Tanda nikmatnya iman. Tapi kalau cuma jadi beban dan nggak paham konsep ini, nggak kelihatan, apalagi yang paling aneh, yakin meninggal tapi nggak punya persiapan, itu orang aneh itu. Demi Allah saya katakan aneh dan aneh. Ajaibnya pengen masuk surga, ya pengen masuk pintu-pintunya, tapi bekalnya nggak dibawa, kan aneh. Jadi kalau kita sadar dengan apa yang akan kita kerjakan sekarang, jadi mohon maaf ya, coba sekarang semua amalan bayangkan itu peluang kita untuk ke surga, itu poinnya, itu kuncinya, dan itu pintunya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Teruskan. Saya hilangkan sebentar supaya saya bisa bikin bagan ke sini ya. Nah. Jangan, supaya saya teruskan ya. Supaya saya teruskan, nanti kalau dibalik iman jadi nami ya. Bismillah. Jadi saya ulangi sekali lagi. Maaf ya, maaf, izin sekali lagi. Kalau ada Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada panggilan dari pintu surga. Allah sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, ini ada amal soleh. Ini pembuka saya. Kalau Anda masih ingin nunda, tenang aja lah. Sebentar lagi kan masih panjang. Ingat bagaimana kalau wafat. Anda tinggalkan dunia itu. Dunia itu kalau bukan meninggalkan Anda duluan, maka kita yang meninggalkan dunia duluan. Kalau bukan kita yang tinggalkan, dunia yang tinggalkan kita duluan. Ya. Teruskan. Sambungkan. Tapi dalam rangka memaksimalkan iman itu, membuktikan pernyataan kita iman dengan perbuatan itu, kata Nabi, kadang-kadang tidak stabil. Banyak faktornya. Yazidu wa yantaqis. Teruskan. Wa huwa yazidu wa yantaqis. Tapi dalam pembuktiannya, dalam prakteknya, hampir orang-orang itu tidak stabil dalam menunaikannya. Yazidu, kadang-kadang dia naik, yazid. Wa yanqus atau yantaqis, kadang-kadang dia turun. Ini bahasa Nabi nih. Dirangkum oleh Imam Al-Bukhari. Awas, kalau Nabi yang katakan, sekali lagi, pasti terjadi. Kalau ada hidayat yang sampaikan, bisa ditinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, pasti terjadi. Saya mau tanya pada Anda, lihat sini. Ini iman. Ingat, kalau naik, amal solehnya kencang. Kalau turun, amal solehnya pasti juga akan menurun. Saya mau tanya pada kita semua, apakah pernah mendapati orang yang kadang imannya naik, rajin ibadahnya? Ada. Apakah pernah mendapati orang yang kadang kelihatan malas ke masjid? Tahajud gak mau bangun. Pernah dapati itu? Bukan cuma iya, mungkin kita. Mungkin kita pelakunya gitu. Ya. Subuh udah naik, kalau naikin ke masjid berjamaah, kenapa zuhurnya jadi sendirian? Itu sederhana loh Pak. Zuhurnya jamaah di masjid lagi. Kenapa kemudian asarnya kita turunkan levelnya? Sudah nggak berjamaah, sholatnya sendirian, nggak di masjid lagi. Coba berapa tuh turunnya? 1 berjamaah, lebih baik daripada sendirian. Yang kedua, jamaahnya di masjid. Zuhur naik kepada asar, kita turunkan. Sudah nggak berjamaah, nggak di masjid juga, 2 level turun. Sendirian, nggak ada jamaah, masih di masjid, bagus, terlambat namanya. Tapi nggak apa-apa, masih di masjid.
Berjamaah, nggak di masjid, turun dikit. Nggak di masjid, tapi masih berjamaah. Tapi ada yang menurunkan total, sudah nggak di masjid, nggak berjamaah, turun total. Yazid wa yanqus, masih sholat, alhamdulillah. Ada yang nggak berjamaah, nggak di masjid, nggak sendirian, nggak sholat. Dan paling hebat, ngaku beriman. Itu paling dahsyat. Ya, ya betul. Cita-cita surga Firdaus deh. Itu yang paling repot. Yazid kadang naik. Dah, saya bikin bagan. Lihat sini. Yanqus kadang turun. Naik ke atas. Nah, perhatikan petanya. Perhatikan petanya. Kata Imam Al-Bukhari, di bab ini saya akan bahas bagaimana cara menyatakan iman yang baik. Apakah sekedar dikatakan di lisan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, cuma di lisan. Tapi mohon izin ya, maaf. Yang akan dibahas di sini, bagaimana cara mengungkapkan itu di lisan sehingga sampai ke dalam hati. Ada orang yang mengucapkan di lisan tapi nggak sampai ke hatinya. Apa bedanya Ustaz? Kalau iman diucapkan dari lisan sampai ke hati, maka hati akan mendorong seluruh perangkat tubuh untuk beramal soleh. Maka akan merambat. Misal, kita ucapkan iman sampai ke hati. Hati perintahkan ke mata, maka mata hanya akan melihat yang baik-baik. Karena itu ayat mata dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Itu laki-laki Quran surah 24 ayat 30, untuk perempuan ayat 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, jaga pandangan. Jadi imannya menjaga pandangan dia dari hal yang buruk. Kalau masih ada iman, akan diarahkan, ini, lihat yang ini, yang itu jangan. Lihat yang ini nggak boleh. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa punya iman, ini yang dilihat, ini nggak boleh. Lisan, coba dibuka dengan iman juga. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Hai para manusia yang beriman, laki-laki perempuan. Kalau ada iman, maka iman itu akan menjaga lisan dari perbuatan tercela. Jangan saling mencela. Makanya kalau ada orang beriman senang mencela, pasti ada problem dalam imannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, jangan gosip. Makanya kalau ada orang beriman masih gosip atau bahkan bikin acara gosip, itu artinya imannya bermasalah. Ada persoalan. Paham ya? Baik, naikkan ke sini. Naikkan sini, fokus. Jadi ketika kita ungkapkan kalimat ini, bagaimana caranya sampai ke dalam hati? Ustaz, apa pentingnya ini? Turun ayat Quran surah ke-49. Ayat ke-14. Karena ada di zaman Nabi, orang yang mengucapkan kalimat syahadat, kalimat iman di lisannya, cuma nggak sampai ke hati. Karena nggak sampai ke hati, maka hatinya tidak bisa membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Dari ujung kepala sampai ke kaki. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Baduy di zaman jahiliyah awal-awal masa Islam berkata kepada Nabi, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, turun ayat langsung dari Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam, baru syarat masuk Islam itu syahadat. Cuman imannya nggak nyampe ke dalam hati. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku beriman, Islamnya ada di KTP, tertulis KTP-nya Islam, tapi sholat tidak mau, puasa tidak berkenan, dengan suara adzan marah-marah, itu mohon maaf, Anda telat. Orang jahiliyah sudah duluan. Makanya turun ayat ini untuk mengingatkan, jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Bagaimana cara memperbaiki itu? Maka dirumuskan oleh Imam Al-Bukhari. Ini caranya. Nanti di dalam bab ini akan ada pembahasan bagaimana cara mengucapkan syahadat langsung ada getaran ke dalam jiwa. Kan saya kasih bocoran ya. Ini rahasia ya di antara kita nih. Sahabat Abu Bakar itu, kalau Nabi nggak usah dibahas karena levelnya terlampau tinggi. Saya ingin contohkan sesuatu yang kita tidak bisa mengelak gitu. Ya, alhamdulillah. Sahabat Abu Bakar itu saking tingginya imannya, baru takbir saja, takbir sudah bergetar tangannya. Saya sering sampaikan kisah ini. Saking pahamnya dengan kalimat itu. Sahabat yang muda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajah, itu baru dengar suara adzan sudah gemetar tangannya. Ketika ditanya kenapa Anda sampai begitu? Apa jawab sahabat Abu Bakar? Jawab sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, kata Abu Bakar, perhatikan kalimatnya. Saya khawatir ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati ini pernah merasa besar dalam kehidupan. Jadi nggak sama antara lisan dengan hati.
Lisannya Allahu Akbar, tapi mohon maaf, perasaan mengatakan saya ini merasa besar dibanding yang lain. Lebih unggul dibanding teman-teman yang lain. Lebih hebat dibandingkan kawan di kantor. Lebih luar biasa dibanding pasangan. Lebih dahsyat, lebih punya segalanya dibanding yang lain. Takut lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya lain. Coba Anda bayangkan. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar kalimat itu, kata Ali apa jawabannya? Saya khawatir diturunkan satu kalimat ini yang kalau gunung mendengarnya, saking tak kuatnya, takut kalau salah menerimanya, hancur dia itu. Hancur dengan mendengar itu. Saya yang zalim ini masih sanggup menerima dan berketetapan kepada Allah untuk beramal soleh. Nanti kita akan bahas ini. 2, bagaimana beramal yang benar yang bisa membuktikan benarnya iman. Karena ada orang yang lisannya semangat beriman, ibadahnya juga semangat, cuman sayang cara ibadahnya salah. Karena ibadahnya keliru, ini menunjukkan pula imannya belum sempurna. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Perkataannya kuat, saya muslim, saya bersyahadat, besok sholat siap. Subuh datang dari jam 3, udah siap-siap nunggu. Tapi begitu sholat 3 rakaat. Misalnya, nah ini juga nanti kita perbaiki. Termasuk amal apa saja yang kelihatannya soleh tapi bisa merusak iman. Haji amal soleh, tapi ada perbuatan haji yang disebut oleh Al-Quran langsung bisa menggugurkan keadaan hajinya. Infak amal soleh, betul, tapi ada perbuatan saat infak yang bisa menggugurkan pahala infaknya. Ada. Awas hati-hati, sholat amal soleh, tapi ada perbuatan yang menyertai sholat bisa menggugurkan bahkan mencelakai orang sholatnya. Ada. Nanti semua ayat Quran itu, semua ayat Quran. Ria saat haji, berselisih saat haji, berkata-kata kotor. Makanya ketika turun ayat haji, Quran surah kedua ayat 197, ada kalimat larangan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau haji, jangan saling berkata kotor, jangan ribut, jangan mencela, jangan menyimpang. Apa artinya? Artinya saat suasana haji itu ada keadaan-keadaan yang mendorong seseorang berkata-kata kasar, mencela, menyimpang, bahkan berkata kotor. Jelas? Kembalikan. Terus yazidu, bagaimana iman bisa naik? Nanti kita turunkan rumusnya. Bagaimana iman bisa naik? Yang terakhir, wayankus, iman turun. Kenapa iman bisa turun dan bagaimana cara menjaganya supaya tidak turun? 4 pembahasan ini, qaul, fi'lun, yazid, yankus, akan dirangkum oleh 57 hadis yang akan kita bahas. Jadi pembahasan ini berisi 57 hadis, pembahasannya akan berada di seputar 4 poin ini. Ada berapa hadis? 57. Jelas sampai sini? Jadi saya kasih petanya dulu supaya kita paham. Sampai nanti 57 ini dibahas, kita akan belajar tentang 4 poin ini. Kalau ini didapatkan, sudah kita pelajari dengan baik. Kemudian setiap belajar 1 poin, kita amalkan. 1 poin, kita amalkan. Apa yang dapat kita hasilkan dari itu semua? Apa yang Allah berikan pada kita? Jangan tunggu sampai 57. Belum tentu selesai. Ya, belum tentu selesai. Ini akhir tahun ini aja belum tentu selesai ini semua. Kita ketemu cuma sebulan sekali. Yang dibahas setiap sebulan 1 hadis, itu pun kadang belum tuntas. Baru judul. Kan udah selesai. Tadi bahas apa? Hadis Al-Bukhari. Pembahasannya apa? Muqaddimah. Ya, belum selesai. Nah, tapi poinnya adalah amalkan dulu. Ketika ini diamalkan, kita akan dapat sesuatu. Makanya teruskan kalimat Imam Al-Bukhari-nya saya bacakan. Bismillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Saya teruskan. Maksud Al-Imam Al-Bukhari, iman itu perkataan, perbuatan, bisa naik, bisa turun. Kita akan bahas dalam uraian hadis-hadis Nabi dalam kitab saya berikut ini. Jika Anda mampu mengamalkan ini semua dengan baik, maka perhatikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan dari Allah. Apa yang Allah berikan? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Quran surah Al-Fatah, Quran surah ke-48 ayat yang keempat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyazdadu. Orang-orang yang mampu menerapkan ini semua, maka mereka akan mendapatkan tambahan imanan ma'a imanihim. Iman mereka akan dikuatkan oleh Allah, mendapat penambahan iman dari kekuatan iman yang sebelumnya. Jadi kalau kita belajar bab ini, kemudian setiap pembahasan kita amalkan, kata Imam Al-Bukhari, hal pertama yang akan kita dapatkan dari Allah adalah penguatan iman kita. Iman semakin kuat. Nah, kalau iman semakin kuat, apa yang kita dapatkan? Teruskan lagi ayatnya.
Maka kemudian teruskan Quran surah Al-Fatah masih di ayat yang sama, ayat yang keempat. Wazidnahum huda. Maka kami akan tambahkan kepada mereka tambahan hudan, hidayah. Yang pertemuan lalu saya dapatkan, saya uraikan. Atau dikuatkan di Quran surah Maryam ayat ke-76. Ya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan orang-orang yang beriman itu, kalau sudah kami kuatkan imannya, maka kami akan tambahkan kepada mereka tambahan-tambahan hudan. Tabelnya teruskan lagi ke atas. Ya, saya jadikan imannya ke pinggir kanan supaya lebih mudah untuk kita lihat. Saya hapus. Ini iman, al-iman. Ini ke bawah. Lihat fokus. Iman, qaul, fi'lun, 1, 2, 3, yazid, naik. 4 turun, yankus. Kalau kita kerjakan pembahasan ini dengan baik, kita ucapkan sampai ke hati, dari hati turun jadi amalan, dari amalan kemudian naikkan ke kita, naik imannya, ya. Dengan naik ini kita jaga supaya tidak turun. Kalau sudah ini kita kerjakan dengan baik, maka hal yang pertama Allah sampaikan dalam Al-Quran, tadi Quran surah ke-48 ayat yang keempat, orang yang sering beramal soleh, menjaga imannya, maka kami akan tambahkan kekuatan iman mereka. Imannya semakin kuat. Iman semakin kuat. Kalau iman semakin kuat, apa yang terjadi pada diri kita? Apalagi yang Allah berikan kepada kita? Maka turun lagi ayat yang selanjutnya, perhatikan kalimatnya, wazidnahum huda. Maka kami akan tambahkan kepada mereka hudan. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, hudan jama' dari kata hidayah. Hidayah itu bisa berarti solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jalan paling mudah untuk mendapati sesuatu, jalan termudah. Makanya ketika kita katakan tunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, karena lurus cenderung mudah dibandingkan dengan yang berkelok. Ya, solusi dari semua persoalan, jalan termudah, langkah untuk meraih kesuksesan, hidayah. Langkah untuk meraih kebahagiaan, hidayah. Kalau kita gabungkan hidayah, 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 jama', maka jama' dari kata hidayah namanya hudan. Nah, orang-orang yang cenderung meningkatkan imannya, mengerjakan amal soleh untuk meningkatkan imannya, semakin kuat imannya, semakin Allah permudah untuk mendapatkan hudan. Jadi kalau ada masalah, cepat selesai, karena solusinya Allah turunkan. Saya ulang ya. Orang kalau semakin kuat imannya, jangankan masalah kecil, masalah besar pun gak akan pengaruh bagi dirinya. Saking dekatnya dengan Allah. Gak mungkin Allah turunkan ini pada saya kalau saya gak sanggup. Dia sadar, walaupun ayatnya gak hafal, tapi iman dia memberitahu, kamu sanggup. Walaupun dia bukan penghafal. Kalau dia penghafal, langsung turun ayatnya. La yukallifullahu nafsan. Gak mungkin Allah uji kamu kalau kamu gak sanggup. Kamu yang sanggup, bukan orang lain. Semakin kuat, semakin tinggi lagi, langsung turun lagi, pasti akan selesai. Semua masalah pasti akan tuntas. Kalau dia penghafal, ayatnya muncul, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kalau bahasa psikologinya, pasti selesai nih. Pasti selesai, nggak ada masalah yang nggak selesai. Muncul. Itulah sebabnya kita diminta sholat, teman-teman. Itu sebabnya kita diminta baca Al-Quran. Makanya korelasi amal soleh itu dengan solusi, itu tinggi sekali. Tinggi. Minimal kalaupun belum ada solusi, ketenangan itu tiba. Coba deh kalau nggak percaya Bu, sering saya katakan, kalau ibu punya masalah, alih bikin status yang tidak jelas, mendingan baca Quran. Baca Quran tuh jelas. Jelas tenangnya. Wudu, buka mushaf, menghadap kiblat. Itu baru dibuka, hati itu tentram, dibacakan mengalir. Kalau sudah mengalir, sebagian beban itu sudah keluar. Dan curhatnya kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Innama ashku bathni wa huzni. Allah. Kata Nabi Ya'qub alaihissalam, curhat terbaik itu sama Allah. Kalau saya ada masalah, Allah teman saya yang terbaik untuk mengadukan persoalan saya. Ada curhat di media sosial yang akan nyambung. Kamu tidak seperti aku duga, tulis. Tungguin jawaban. Aduh, kasihan saya nulis subuh nunggu apa maghrib belum ada komen. lihat lagi. Like dong, aminkan.
Aduh, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Ya. Satu komennya nanya lagi, udah punya persoalan ditanya, kan butuh jawaban. Cukup naon. Ya, kenapa teh? Gitu kan muncul. Aduh. Sudahlah capek ya. Baik lagi sini. Jadi nggak ada solusi. Ya, makanya orang-orang yang ibadah itu cenderung tenang. Begitu sholat, tenang. Itu kan janji Allah. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna. Orang-orang beriman itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau benar imannya disebut nama Allah, getar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, menambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika imannya semakin kuat, maka tawakalnya kepada Allah tinggi. Dan bukti dari tawakal itu adalah menerima setiap ketetapan Allah. Nah, kalau sudah begitu tuh enak aja. Kehilangan sendal, cari dulu, nggak ketemu ya, mungkin sudah tiba saatnya. Amanah ini di orang lain, pulang aja. Ibu, kok pulang nggak pakai alas kaki? Nggak apa-apa, Allah berkehendak demikian. Sudah nggak apa, tunggu dulu bu, ganti aja sendal saya. Padahal kesini pakai sendal jepit, pulang-pulang pakai sendal lebih bagus lagi. Permen macam-macam ganti. Naik, ya. Ada ibu, papa, kemana sendalnya? Nggak apa-apa, Allah sudah menetapkan demikian. Jangan pakai sepatu saya aja. Pakai sepatu pentopel pulang. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Tawakal tinggi luar biasa. Ya, tapi enak, tapi nggak jadi beban. Biasanya kalau sudah sesuatu hilang, Allah ganti dengan yang halal lebih baik lagi. Ya, saya punya keponakan masuk pesantren, ini kisah nyata. Datang ke pesantren, hari pertama udah dapat pembekalan, dia tauhid, udah bagus kan. Hari kedua, sendal hilang. Sendal jepit padahal. Begitu hilang, cari nggak ketemu. Hari selanjutnya dia beli lagi. Masya Allah, teman-teman tahu, dia gembok sendalnya. Ini nyata, digembok. Apa yang terjadi? Hilang dengan gemboknya. Ini nyata, benar. Hari kedua, dia beli sendal lagi. Dia tuliskan, bertakwalah kepada Allah. Ini anak SD lulus, sudah masuk pesantren, belum paham. Dia tulis di sendal, bertakwa kepada Allah. Awet sendal. Awet. Dia kan sering tuh kamar mandi apa kan kena air kan, hilang. Begitu hilang tulisan, hilang sendal. Dia akhirnya nggak beli lagi. Sudah tawakal kepada Allah. Masuk, begitu masuk masjid keluar, tiga-tiganya sendal yang hilang itu ketemu lagi. Plus dengan pelakunya, siapa yang pakai? Tapi setelah itu tenang gitu, tentram, tahu, nyaman. Di kadang-kadang, maaf ya, musibah itu ketika datang tidak selalu harus merepotkan, mungkin untuk meningkatkan iman kita. Supaya bertambah amal soleh kita. Kadang harus dipaksa supaya iman semakin kuat. Kadang orang itu kalau sedang syukur, maaf ya, banyak misalnya kenikmatannya, dia itu nggak sadar dengan mendekat kepada Allah. Saking banyaknya nikmat, lupa dengan tahajud, lupa dengan sholat, lupa dengan puasa, lupa dengan Al-Quran. Karena itu dalam beberapa kasus, kadang sering harus dipaksa supaya iman meningkat semakin kuat, diberikanlah musibah. Bukankah saat ada musibah rajin kemudian tahajudnya? Ya? Gaji macet, belum gajian, kan? Lampu gelap, tuh, kan? Proyek hilang sebagian, pohon sengon nggak tanggung jawab, gitu kan? Tanya, bisa ya, capek kita, malam kan tahajud, berdoa, semua orang minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, baca Quran. Ya kalau nggak ada begitu ya nggak meningkat ketakwaan kepada Allah. Besok mau ujian kan? Begitu mau ujian, bukankah malamnya tahajud? Bukankah banyak berdoa? Bukankah banyak baca Al-Quran? Kalau nggak dikasih begitu nggak datang. Makanya muncul hadis, nanti kita akan lihat dari 57 itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtada. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, hal pertama yang akan diberikan adalah akan diuji orang itu. Bukankah ketika diuji dia rajin ibadah? Bukankah ketika rajin ibadah imannya kuat? Bukankah kalau imannya kuat solusi datang? Bukankah kalau sudah solusi datang yang lain nggak akan ngaruh? Kadang-kadang ujian kecil itu diberikan supaya Anda bisa mengatasi yang besar di kemudian hari. Ini kalau yang sekarang aja nggak bisa ngatasin, bagaimana dengan yang besok? Berharap-harap yang tinggi, yang kecil aja nggak selesai. Berharap-harap dapat yang besar, yang kecil aja nggak bisa mengatasi. Bagaimana kita bisa mendapati itu? Oke, jangan takut teman-teman sekalian. Mohon izin ya, mohon izin sekali lagi. Kalau Allah minta kita sholat, kerjakan. Kalau ada sunnah, buru itu. Al-Quran, ambil itu. Baca, hafalkan segalanya. Nanti kalau sudah ada di puncaknya, Anda akan dapatkan kenikmatan, kemudahan hidup yang Allah berikan ini. Ini poinnya. Dan kadang-kadang gini, dalam beberapa amalan tertentu, kadang belum hadir hudannya, tapi hati kita itu sudah nyaman. Contoh, saking nyaman itu, air mata itu sering mengalir gitu.
Saya ambil contoh Al-Quran lah. Cobalah menghafal Quran. Atau anak atau cucu, titipkan dia pada seorang penghafal Quran untuk belajar. Nanti lihatlah momentum itu. Nanti malam kami akan wisuda peserta karantina yang trainers. Ada 4 orang. Ini sudah hari ke-7. Hari ke-7 itu saya lihat tadi sebelum saya kesini laporannya ada yang sudah 10 juz, 11 juz, 12 juz. Kita targetnya 30 hari 30 juz. Ada yang 7 hari sudah 12 juz, sudah 10 juz, sudah sekian. Ada yang di bawah itu. Yang mau saya katakan begini. Anda ketika menghafal Quran ya. Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai Ali Imran, awalnya terasa berat. Persis seperti ujian. Tapi begitu selesai dan Anda mengucapkan surah An-Nas yang sebelum menghafal bahkan sudah Anda hafalkan, itu lisan Anda akan bergetar. Air mata akan mengalir. Begitu kalimat terakhir minal jinnati wan nas selesai dan Anda hatam hafalan Quran, demi Allah saya katakan, air mata tidak akan terbendung, Anda akan jatuh sujud. Padahal mungkin masalah itu ada dalam hidup, tapi nggak akan terasa. Saking nikmatnya. Atau bukan Anda yang hafal, tiba-tiba anak Anda telepon dari pesantren. Anda sedang masak, sedang di ruang tengah, Anda sedang di kantor bahkan. Lalu anak Anda yang kecil nelpon, yang bungsu mengatakan, ayah sedang apa? Ayah sedang rapat, nak. Ini sebentar ya, jangan sebentar ayah. Mau cuma kasih kabar aja. Apa, nak? Ayah, alhamdulillah, aku sudah hatam 30 juz. Saya katakan pada Anda akan cancel rapat Anda akan kejar anak itu sampai ke pesantren. Atau minimal Anda sujud saat itu. Dan Anda sudah lupa dengan semua persoalan di kantor. Yang ada itu, anak saya penghafal, anak saya penghafal, anak saya penghafal. Sudah, setelah itu bukan pulang ke rumah Anda akan janjian dengan istri Anda, jemput anak Anda ke pesantren. Anda peluk, Anda cium, dan selebihnya, Allahu Akbar. Anda lupa dengan semua masalah. Itulah iman. Dan itu enggak ada, coba di kepercayaan lain, agama lain, enggak ada yang seperti itu. Kalau bukan mukjizat, kalau bukan firman Allah, mustahil. Dan sekarang sedang berlomba, kalau Bapak Ibu enggak kerjakan sekarang, Anda ketinggalan. Itu banyak sekarang penghafal Quran, anak kecil. Nanti mungkin saya bulan depan, kalau saya ada waktu dan kesempatan, saya bawa anak kecil 7 tahun, hafal Quran dengan nomor, dengan ayat, dengan posisi. Anda tanya, dia keluar Quran. Apa ya? Ada sesuatu yang kadang nggak harus pakai uang gitu. Dan itu indah, itu menghilangkan masalah. Jadi masalah itu lupa, tenang. Ya, mirip orang ketika di depan Ka'bah, masalahnya semua hilang. Yang ada kenikmatan aja, nikmat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita belum bisa mencapai itu, minimal ambil ketenangan dengan ibadah. Ya wudu, sholat, daripada mengeluh untuk apa sih? Buka mushaf, baca, ngeluhkan dunia itu nggak ada kerjaan. Dan dunia itu nggak akan berhentinya kalau dikeluhkan. Terus nambah beban. Sifat dunia itu begitu, kalau dikeluhkan nambah persoalan. Yang ada mendingan dibawa ke akhirat, dunia akan ikut. Ya. Maaf sekali lagi. Ya, kita kembali ke sini. Nah, kalau sudah Allah berikan ini, maka status orang ini, yang iman tadi, akan naik statusnya jadi takwa. Takwa. Lihat bagannya. Lihat bagannya. Tadi kan iman kan? Iman kita kuatkan dengan amal saleh. Kita naikkan, jaga supaya nggak turun. Lewat amal saleh. Maka kalau iman semakin kuat, Allah berikan hudan. Sudah? Baik, kemudian kalau hudannya itu sudah dapat, maka status yang iman ini akan naik jadi takwa nantinya. Puncak segala kebaikan. Orangnya disebut taqi namanya. Taqi. Kalau banyakan disebut muttaqin. Banyakan. Ya, disebut apa? Muttaqin. Saya tuliskan begini, muttaqin. Muttaqin. Sudah? Nah, kalau orang sudah naik ke level muttaqin, saya tutup, maka dia akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia. Jadi kalau bekerja, apapun level pekerjaannya, mau dia pengusaha, dia pejabat, dia pedagang, pokoknya sukses dan bahagia. Kadang-kadang ukurannya bisa relatif. Bagi sementara orang, direktur itu yang paling hebat. Tapi bagi orang-orang tertentu, level manager sudah bahagia. Bagi sementara orang, kedudukan paling tinggi itu yang paling tinggi lah dicapai manusia. Bagi orang yang lain, sekarang pun saya sudah nikmat. Malah ngejar ke atas lebih capek lagi. Ada kalangan tertentu ketika Anda tanya, Pak kenapa nggak promosi? Sudahlah, ini aja udah nikmat. Saya khawatir malah ketika naik lagi jadi kufur nikmat saya.
Ada yang begitu. Ya, nah ini. Kalau sudah begini, maka apa yang terjadi? Allah berikan kenyamanan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas hidupnya. Nyaman dan sukses dalam bahasa Al-Quran disebut aflah namanya. Aflah. Orangnya disebut muflih. Aflah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Muflihun. Saya ulang. Asalnya iman. Orangnya disebut mukmin. Kalau banyakkan disebut mu'minun. Sudah? Semakin kuat dapat hudan. Hudan dapat kualitas iman naik jadi takwa. Orangnya muttaqin. Kalau semakin kuat muttaqin, maka diberikan kebahagiaan puncak tertinggi dan nyaman beraktivitas disebut aflah. Orangnya disebut muflihun. Sekarang perhatikan keindahan rangkaian ayat Al-Quran. Ketika Anda menjadi mukminun, maka target terbesarnya muflihun. Lihat. Di sini iman, orangnya apa tadi? Mukmin. Jamaknya mukminun. Target terbesarnya, puncaknya muflihun. Lihat. Mukminun dapat hudan, jadi muttaqin, muttaqun, kemudian targetnya muflihun. Sekarang perhatikan, buka Quran surah ke-23, ayat pertama. Di situ kata aflah disatukan kemudian dengan kata mukminun. Qad aflahal mu'minun. Jaminan Allah yang pertama. Mukminun, orang yang punya iman. Aflah, bahagia dan sukses. Maka jaminan Allah yang pertama, orang yang beriman, benar imannya kata Allah, saya akan jamin, dia akan meraih, menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu diturunkan di pembuka Quran surah kedua Al-Baqarah. Perhatikan ketika Allah mengatakan alif lam mim, ayat 2-nya apa? Dzalikal kitabul la, isi Quran jangan diragukan kandungannya. Saya akan terangkan, saya akan berikan petunjuk. Perhatikan, setelah itu menyebutkan apa? Hudan, muncul hudan. Lil muttaqin. Saya akan berikan hudan, kata Allah, kepada orang-orang yang takwa. Perhatikan, bukankah untuk mencapai takwa ini perlu iman sebelumnya? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Bukankah iman kepada Allah butuh pembuktian? Apa buktinya? Amal soleh kan? Bukankah amal soleh tadi kita sebutkan, bahas rinciannya? Salat amal soleh, infak amal soleh, baca Quran amal soleh, dan teruskan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, amal soleh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima Al-Quran wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang pindah ke puasa. Puasa dibuka dengan kalimat iman. Buka Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Bukankah sebelum siam ada iman dulu? Sekarang lihat ujungnya. Begitu iman bagus, puasa dikerjakan, naik ke takwa kan? Teruskan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum takwa kan? Kalau sudah takwa dapat muttaqin, maka hudan dapat, takwa dapat, maka muflihun akan diraih. Bacakan ayat 5 Al-Baqarah di ujungnya. Ulaika ala dan rabbi wa ulaika humul, ada semua kan? Ini konsep kehidupan kita. Jadi iman itu mengantarkan pada puncak kebahagiaan. Iman itu mengantarkan pada puncak ketenangan. Jadi kalau kita diminta untuk beramal soleh, level kita masih di sini. Itu tandanya kita ingin diberikan solusi. Gini petanya. Kalau kita diminta beramal soleh, kita diajak sukses. Makanya orang-orang dulu ketika akan sukses, mereka senang ketika dipanggil sholat, karena bisa sujud minta dalam sholat. Orang-orang dulu ketika punya masalah, banyak orang tahajud malamnya. Bahkan banyak orang mengejar sholat seketika, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, minta solusi. Karena ayatnya ada. Buka Quran surah kedua, ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, terima dengan sabar, kerjakan sholat. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang belum yakin, imannya disebut oleh Allah. Buka Quran surah kedua, ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2, ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Ista'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Imannya disebutkan, diminta sholat. Di ketika kita minta sholat, ya kata Allah sholat, kita sholat kemudian, apa tujuan utamanya? Ista'inu, supaya minta solusi. Nih, udah. Makanya saat sholat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, bukankah kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni
warzuqni, minta macam-macam. Warzuqni minta rizki, warfa'ni minta diangkat derajat, wajburni lindungi dari orang iseng, ya, orang-orang mengganggu dan sebagainya. Ini teman-teman buktinya. Jadi kalau kita nggak paham konsep ini, diminta sholat, malas. Adzan, mengeluh. Baru tadi adzan, sekarang udah adzan lagi. Gimana tuh? Susah. Ya kan? Jadi kalau nggak paham ini susah gitu. Tapi kalau kita mengerti ini, bahkan kita bisa mengkreasi diri kita sendiri untuk beraktivitas. Bikin usaha yang tidak mengganggu sholat kita. Karena sadar rezeki itu Allah. Sekarang kita berusaha tapi melawan Allah, yang gimana bisa dapat rezekinya, John? Gimana kita bisa dapatkan? Yang ngasih rezeki Allah. Terus kita bekerja supaya dapat rezeki dari Allah. Tapi yang kita kerjakan bertentangan dengan Allah. Ya gimana bisa dapat? Ya kita bisa kebayang nggak? Tapi memang saking sayangnya Allah pada hambanya, dikasih juga supaya dia sadar untuk balik lagi. Cuman nggak ngerti juga. Allah tuh rahmannya tak terlukiskan gitu. Susah dibayangkannya. Yang ingkar masih diberi, apalagi yang syukur gitu. Ingkar itu diberi supaya ingat, nih saya kasih ya, supaya kamu sadar. Ini saya beri waktu hidup ya, supaya tobat. Kebayang ya? Nah, jadi ini yang konsep yang kita bawakan, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan. Jadi besok-besok, kalau kita mendapatkan panggilan adzan itu, jangan berkeluh kesah lagi, karena ini solusi. Tinggal kita respon. Besok-besok, kalau ada panggilan puasa lagi, cepat respon. Karena di sini ada konsep yang kita dapatkan. Tolong catat ini dengan baik, karena ini sebuah table intisari dari perjalanan kehidupan dan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detailnya ada di sini, nanti 57 kita bahas. Ya, ini belum selesai nih, ini baru pengantar, ya. Ya, satu hadis aja belum kita bahas ini baru pengantar. Ini baru pengantar. Ini saya bikin table supaya mudah kalau saya jelaskan, ini bisa 3 episode lagi. Ya, ini table supaya saya mudahkan. Yuk saya bacakan nih, terakhir. Supaya lengkap dulu satu halaman, ya. Kalau satu halaman kan lumayan, deh. Belajar apa semua tadi? Satu halaman, kan enak kan? Baik, kalau sudah begini, apa kesimpulan terakhir kata Imam Al-Bukhari? Setelah ini kita ambil 15 menit barangkali untuk tanya jawab. Kalau sudah ini didapatkan, orang kalau sudah statusnya muflihun, ini belum selesai. Mukminun sudah dapat hudan, jadi muttaqin atau muttaqun, naik level jadi muflihun. Kalau sudah muflihun, bagaimana perasaan hatinya? Bagaimana perasaan hatinya? Jangan mengarang, ya, jangan mengarang. Kita baca, ya. Mengarang itu hanya ada di bahasa Indonesia. Kita baca, ya. Wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Kalau iman itu sudah meresap di dalam jiwa, sudah mengakar dengan baik, mukminun naik level, jadi mendapat hudan jadi muttaqun, langsung jadi muflihun, maka apa yang terjadi? Muncullah sebagian dari buah imannya itu, sebagian, belum semua. Ini baru sebagian kecil. Apa diantaranya? Maka muncul perasaan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Maka dia akan beraktivitas, mengerjakan segala hal karena kecintaannya kepada Allah. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu yang dicintai karena Allah, kalau dia membenci pun karena Allah, maka ukurannya Allah. Saya tanya ibu deh, Bu. Ya. Ibu sayang pada suami karena Allah atau karena suami ibu itu memang layak disayangi? Karena Allah. Antum deh yang ikhwan laki-laki ayah deh. Antum tuh sayang anak karena anak itu harus disayang atau karena Allah memerintahkan antum menyayanginya? Tolong jawab dengan jujur, saya serius. Tolong katakan dengan bahasa hati. Bapak dan ibu yang hadir saat ini, atau ayahnya saja atau ibunya saja, Anda menyayangi anak Anda karena anak itu Anda sayangi, atau Anda menyayanginya karena Allah? Catat ini ya. Kalau Anda menyayanginya karena Allah, maka Anda akan berbuat pada anak itu yang mendekatkan dia dengan Allah. Dan Anda tidak akan pernah memberikan satu hal yang menjauhkan dia dari Allah. Sekarang catat pertanyaan saya ini. Tajamkan dalam kepala Anda baik-baik. Kalau Anda katakan Anda menyayanginya karena Allah, di mana anak itu Anda sekolahkan?
Apakah anak itu sudah Anda dekatkan dengan Allah? Salatnya, bacaan Qur'annya, talbiyahnya, kalimat thayyibahnya, tahmidnya, takdisnya, tasbihnya. Dan satu-satu akan dihisab. Dihisab. Enggak, tidak harus semua menjadi ustaz. Silahkan bangun bangsa kita yang kita cintai ini. Sekolahkan di ITB, di IPB, bahkan ada yang keluar. Silahkan mau ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa. Tapi ingat, dimanapun dia berangkat, dekatkan dengan Allah. Titipkan sholatnya. Jaga. Karena akan ditanya. Kalau cuma Anda cintai karena lain dicintai, jangankan Anda, yang enggak beriman pun, yang belum ada iman dalam hatinya, bisa mengerjakan itu. Silahkan lihat. Anda mandikan anak, yang nggak beriman pun mandikan anaknya juga. Anda beri hadiah, mereka pun beri hadiah juga. Anda berikan rumah, mereka pun berikan rumah juga. Jadi apa bedanya? Itu kan sederhana. Anda itu bekerja karena untuk menunaikan perintah Allah atau hanya sekedar mencari nafkah saja. Kalau iman kita semakin meningkat, maka hukum Allah akan hadir dalam jiwa kita. Anda tidak akan pernah menyentuh pekerjaan yang tidak Allah sukai. Anda tidak akan menyentuh makanan yang tidak Allah ridai. Mustahil orang yang imannya kuat dalam jiwanya menyentuh sesuatu yang tidak Allah sukai. Tapi kan saya minum birnya pakai bismillah Ustaz. Makanya buruk. Mustahil. Anda berumah tangga itu karena Allah atau karena hanya ingin menjalin cinta? Kalau cuma ingin menjalin cinta melepas rindu, jangankan Anda yang nggak beriman pun menikah juga. Makanya ketika orang beriman itu menikah, kalimat pertamanya itu ayat Tuhan. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara yang mendekatkan seseorang, tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ingat, ada ayat, ada alamat, itu beda. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan seorang pada tujuan. Dari bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia. Makanya Anda tanya, di mana alamat Masjid Nurul Bahri? Begitu tahu alamatnya, cepat sampai ke tujuan. Yang tak tahu, sulit dia. Ya, googling dulu, tanya Ustaz Google, ya, nyampe. Ya kan? Atau Ustaz Hawazi gitu kan? Nyampe, selesai. Tapi kalau tak tahu, sulit sampai dia. Nah, ada yang kedua, namanya ayat. Ayat itu nggak pernah disebutkan bahkan dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan seseorang dengan Rabbul Alamin. Khalik, dengan Allah. Ayat. Makanya isi Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Kenapa disebut ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran, lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Ya, Quran surah 8 ayat 2 tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau masih ada iman disebutkan nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imana, menjadi lebih dekat, kuat imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dengan Allah lebih kuat. Yang paling menarik, ayat rumah tangga dibuka dengan kata ayat. Kata para ulama, kalau ada isi Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat, maka isinya harus mampu menjadikan pelakunya lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan berumah tangga yang pertama bagi orang beriman itu, bukan hanya menyatukan diri, kasih antara suami dan istri, bukan. Tujuan pertamanya untuk membuat pasangan itu lebih dekat dengan Allah. Makanya status ibadahnya naik. Yang tadinya sering sendirian, sekarang berjamaah. Di rumah itu dinaikkan levelnya. Dari 1, cuma 10, jadi 27. Dikirim makmum seumur hidup. Suami imam, istri makmum kan? Naik levelnya. Itu sudah fitrah. Makanya setiap ada orang mau menikah, kalau dia muslim beriman, itu sering mencantumkan ayat ini di surat undangan. Kirim, tuliskan Rum 21, Rum 21. Cuman yang jadi persoalan, yang diundang suruh baca, yang ngundang nggak baca. Jadi kalau ada yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, belum menjadikan dirinya dekat dengan Allah, itu pasti ada yang salah dalam rumah tangganya. Ya, turun ayat Quran surah 66 ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluarga, jaga diri keluarga. Keluarga dari neraka. Keluarga. Gak pernah ada ayat mengatakan jaga diri dan tetangga. Gak pernah ada ayat mengatakan jaga diri dan kawan. Jaga diri dan keluarga. Karena keluarga yang pertama dihisab. Duh Pak, tolong Pak ya Bu ya. Gimana ya membahasakannya? Di kehidupan dunia saja ada kebakaran anak di rumah gitu kan. Dia teriak, "Mah, tolong Mah, Pak, tolong Pak, panas, panas, panas." Anda langsung teriak-teriak pengen nolongin. Dan minta pemadam kebakaran sana, tolong padamkan, tolong minta sana sini. Dia kekunci. Neraka itu lebih kuat gitu.
dan sudah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi tolonglah, ya, cari teman fillah, cari yang mendekatkan diri dengan Allah. Kalau masih ada iman, Anda akan mencari begitu. Dan Anda nggak akan nyambung sama teman-teman yang menjauhkan dari Allah, terus nggak akan nyambung. Nanti Allah jauhkan sendiri. Promosi jabatan, nanti dari atas udah ngukur nih. Ini mah orang soleh, jangan dipaksain ke sini. Keuntungan dikit, dosa gede, balik. Nah, gitu. Itu dari atas udah ngukur sendiri tuh, tangannya nggak bisa bergerak, pindahin. Udah. Makanya kalau kita semua jaga, ya, ini nilai dalam kehidupan, Allah akan antarkan. Cuma prinsip itu dijaga. Jadi kalau cari tempat, adik-adik, teman-teman, cari kuliah, cari kos-kosan, cari tempat yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari dekat masjid, cari orang-orang baik, sehingga lingkungan terjaga. Antum di kantor, cari sama kawan yang mendekatkan diri dengan Allah. Minimal kalau azan nggak bisa ke masjid, berjamaah di situ bareng-bareng. Ya, mushola, salat bareng-bareng, syiar di situ. Ya, kemudian kirim pesan, bisa puasa sama-sama. Ya, tahajud call malamnya, sampaikannya tahajud macam-macam. Wah, itu indah gitu. Kalau nggak percaya silakan deh bikin grup di kantor, terus malam sebar ya panggilan tahajud call, bangun tahajud semua, masya Allah. Akhi, ayo tahajud. Akhi, kita ke surga sama-sama. Akhi, ukhti ayo tahajud. Ukhti, ayo bangun. Masya Allah. Sama akhwat ya, kalau antum sama aja. Ukhti ayo bangun kita tahajud. Modus. Ya. Ikhwan, perempuan, bangun. Kalau nggak percaya silahkan nikmat. Wal bughdhu fillah, dan benci pun karena Allah. Jadi kalau orang benci karena Allah, membencinya nggak akan berlebihan. Ya, maaf. Allah semurka-murkanya pada Fir'aun. Tidak pernah menyebut namanya. Coba lihat. Allahnya langsung semurka-murkanya pada Fir'aun, tidak pernah menyebut namanya. Tapi yang disebut laqabnya, gelarnya, Fir'aun, dari kata Faraw, raja Mesir. Ada dua pelajaran. Yang pertama, kalau ada orang berbuat salah, jangan dibuat kesalahan itu ditimpakan pada nama orangnya. Perbuatannya yang salah, bukan orangnya. Perbuatannya. Dirobah perbuatan itu bukan mencela orangnya. Dikhawatirkan nanti ada nama yang serupa, tapi tidak berbuat perbuatan yang sama. Makanya diturunkan jadi hukum positif di kepolisian, di reskrim, di macam-macam. Itu jadi inisial. Pelaku kejahatan itu inisialnya AM, SH. Terus inisial. Kenapa? Supaya tidak menyinggung langsung ke namanya. Khawatir ada nama yang serupa, ternyata tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketika disebutkan orang bisa protes. Oh, nama saya juga AM, Pak. Kan orang nyari kan semua. Tapi kalau inisial tidak. Itu sifat. Ya, makanya kalaupun ingin membuat termasuk inisial, cari yang baik-baik. Kalau yang nggak baik, jangan disingkat. Ya. Antum punya siapa? Misalnya ke Ustadz juga. Sekarang banyak Ustadz singkatan. Ya, Ustadz Abdul Somad, UAS, ya, silahkan. Kalau nggak ada aib, nggak apa-apa, silahkan populerkan. Ustadz Adi Hidayat, WAHA, boleh. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, silahkan, bebas. Tapi kalau kira-kira disingkat jadi nggak enak, ya jangan diterusin. Misalnya, Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya, misalnya kan agak lain tuh, beda. Ya, jelas ya? Tanya. Nah, ini coba ukur. Nggak, ini sederhana nih bahasan tapi dalam gitu. Dalam. Benar nggak imannya kuat? Coba sekarang kalau makan, minum, betul nggak apa yang disenangi oleh Allah? Cari teman, terus di rumah, kegiatan, coba rumah tangga pulang lagi dicek lagi. Betul nggak? Berjamaahnya, tilawahnya, jangan-jangan dicari dunia semua. Kalau semua dicari dunia ya capek nanti. Tidurnya nggak enak, istirahatnya susah. Terus besok ketemu begitu lagi, meninggal aja capek gitu. Ya. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبيننها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. الله أكبر. Ada orang menyebut khalifah kelima karena sifatnya sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ini disebut khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Padahal masanya sangat jauh setelahnya. Karena sifatnya yang sangat mulia. Bukan sahabat, bukan. Tapi sifatnya bagus kepemimpinannya. Sampai-sampai satu masa ketika jadi khalifah presiden di istana negara, datang kerabatnya. Begitu datang, tanya urusan pribadi. Langsung dimatikan semua lampu, nyalakan lilin. Kata kerabatnya, kenapa engkau matikan lampu? Nyalakan lilin. Kata Umar bin Abdul Aziz, mohon maaf, lampu ini dibiayai oleh negara, adanya di istana. Engkau bertanya urusan pribadi. Maka aku nyalakan lilin yang milikku. Aku khawatir dihisab oleh Allah pada apa yang bukan punyaku.
Sekarang berapa banyak mobil plat merah dipakai urusan pribadi? Kalau izin, alhamdulillah. Kalau tak izin, itu dihisab. Hisab. Itu keteladanan tingkat tinggi gitu. Saya yang pertama melihat yang seperti itu Bung Hatta dulu. Ya, putri beliau Ibu Mutia itu, tolong tanyakan kembali pada Bu Mutia. Saya yakin itu. Bu Mutia di luar menulis surat kepada ayahandanya, kemudian sulit mencari kertas, mendapati kertas di KBRI atau KJRI waktu itu. Dikirimkan, dibaca oleh Bung Hatta, yang pertama dilihat kertasnya. Lalu dikirimkan berita kepada putrinya. Kurang lebih bahasanya, Ananda, ini kertas milik negara. Engkau menulis keperluan pribadi. Tolong lain waktu jangan gunakan lagi kertas negara untuk menulis keperluan pribadi. Cuma kertas yang mungkin itu diberikan. Bayangkan, saking amanahnya. Saya sayang tuh, setiap bulan saya lewat Tanah Kusir, saya doakan tuh. Bung Hatta lewat. Kemarin saya dari Bukit Tinggi, doa juga. Itu Masya Allah, kita rindu yang seperti itu. Dan kita semua, ustadznya, rakyatnya, semuanya. Kalau semua seperti itu, berkah negeri kita ini, Masya Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau menulis kepada kawannya. Nih, perhatikan, bagaimana kawan yang mencintai Anda. Perhatikan baik-baik, yang diminta bukan dunia. Beliau menulis kepada seorang bernama Adi bin Adi. Ya, beliau katakan, iman itu, saudaraku, kata beliau, iman itu punya ketentuan, punya jalan, punya batasan, punya hal-hal yang harus kita ikuti. Tadi, amal soleh, tinggalkan yang haram, kerjakan yang baik. Sekarang perhatikan kalimatnya, indah sekali. Siapa yang bisa menyempurnakan itu semua, amal soleh, istaqbalal iman, maka imannya akan sempurna. Ke atas bagannya, yang tadi. Omal lam yastaqbil iman. Tapi kalau nggak sanggup menyempurnakannya, maka imannya nanti nggak akan kuat-kuat. Dan kalimat sanggup itu digunakan sesuai kemampuan. Dimaksudnya sepanjang kamu mampu, sempurnakan. Kalau mampu tahajud, tahajud, jangan ditunda. Mampu puasa, puasa. Mampu baca Quran, baca. Sebab kalau kamu nggak lakukan, sayang iman nggak kuat. Kalau iman tidak menguat, kamu nggak dapat semua ini. Jadi saking sayangnya dengan sahabatnya, jangan sampai kita pisah di akhirat. Atau jangan sampai aku bahagia, kamu tidak. Allah, ini satu tubuh tuh begitu gitu ya. Jadi lihat orang nggak bahagia tuh nggak enak gitu. Lihat yang paling dahsyat nih. Fa in aish fa saubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau aku masih hidup, setelah suratku ini aku tuliskan, maka aku akan terangkan kepadamu dengan terperinci semua itu, sehingga engkau bisa mengamalkannya seperti aku mengamalkannya. Di sahabat yang baik itu, kalau saya tahajud, dia juga mesti tahajud, saya akan ingatkan. Saya akan terangkan, karena Umar bin Abdul Aziz ini selain presiden, dia faqih, ahli fiqih. Saking sayang dengan sahabatnya, kita jangan bahagia dunia saja. Kalau aku tahu ini, aku akan terangkan kepadamu. Kalau aku hidup setelah tulisan ini. Mungkin maksudnya nulis malam, mau dikasihkan. Tapi aku nggak tahu setelah tulisan ini, aku hidup atau tidak. Yang paling luar biasa. Wa in amut, fama ana ala suhbatikum biharis. Kalaupun aku wafat setelah menulis surat ini, maka maafkan aku yang tak mampu mendampingimu untuk memastikan kau mengamalkannya. Tapi setidaknya suratku bisa menemani engkau untuk bisa mengamalkan. Kita bisa bayangkan. Orang dalam suasana sangat genting pun, sulit pun, bahkan mungkin di penghujung hidupnya, masih memikirkan sama dia di surga. Itu yang indah. Jadi persahabatan dengan iman itu begitu. Jauh melampaui batas materi. Jauh. Jadi kalau diukur dengan materi, sekarang bersahabat, besok pecah. Pecah. Kalau diukur dengan dunia, sekarang ada jabatan, begitu turun, udah lupa dengan Anda. Gak akan ditanya lagi. Waktu di jabatan tuh disapa semua, kirim SMS, kirim karangan bunga, kirim macam-macam. Setelah turun, dimutasi, nggak jadi. Hilang semua. Maka mulai sekarang, cari ukuran pakai iman. Tolong berumah tangga pakai iman. Suami dengan istri, saya nasihatkan, saya mohon izin ya. Bukan bermaksud untuk mengajari, cuma mengingatkan saja apa yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis. Ayo periksa kembali dengan iman kita. Sayangi istri, istri sayangi suami, saling menyayangi, dan sayangi anak-anak kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah begitu, nanti Allah akan turunkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan pada orang-orang sebelumnya. Terakhir, wa qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim juga pernah merasakan kenikmatan iman sampai mengatakan kepada Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Lihat di sini tertulis 77 salah, yang benar ayat ke-260. Ini salah ketik. Ya, paling kiri sebelah atas. Walakin liyatma'inna qalbi, ayat lengkapnya wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, ya Ibrahim apakah engkau tidak beriman kepadaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku sangat beriman, sangat beriman. Ya, yakin aku beriman kepadamu, tapi supaya tenang hatiku. Maksud kalimat itu, iman itu memberikan ketentraman pada jiwa.
Jadi kalau kita sudah mendapatkan keimanan yang kuat, jiwa kita akan tentram. Di membaca kalimat ini maksudnya nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam, jaga keimanan kita. Kalau iman kita benar, maka kita akan dijaga selalu tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku beriman tapi belum tenang, artinya iman kita belum sempurna, masih perlu banyak berlatih amal saleh. Belas. Wa qala Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, "Idlis bina nu'min sa'ah." Yuk, kalau mau duduk dengan kita. Minimal ada 1 menit kita beriman kepada Allah. Nah, ini nasihat baru nih. Ini bagus nih, bagus. Boleh jadi kaos, jadi topi, boleh. Di buku Idlis bina nu'min sa'ah. Yuk duduk dengan kita, beriman walau sejenak kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau mau cari teman, cari yang baik-baik. Yang kalaupun duduknya cuma sejenak, tapi ingat Allah. Yang paling dahsyat itu, cari orang yang kalau Anda lihat wajahnya pun Anda ingat Allah. Cari yang sweet. Jadi begitu lihat dia tuh ingat tahajud, ingat Quran. Kalau mampu bikin di rumah. Makanya coba anak kita itu coba didik hafal Quran. Sekolahkan dan Anda jadilah itu. Jadi begitu lihat dia itu, kita itu termotivasi kembali. Begitu lihat dia, lihat Al-Quran, berjalan. Lihat dia pengen cepat ke surga gitu. Ulama-ulama dulu itu kalau sedang misalnya futur, dia gelisah apa, itu minimal datang ke majelis ilmu ke ulama lain. Maaf, hal pertama yang mereka lakukan hanya untuk melihat guru yang lain saja. Lihat orang soleh. Saya juga sama tuh, kalau sedang misalnya jenuh atau apa, itu saya coba browsing, searching ulama-ulama di dunia gitu kan, yang sekarang hidup atau di Indonesia, saya lihat hanya untuk natap wajah mereka aja. Masya Allah, lihat Mbah Mun teduh nih, udah tenang lagi hati kita. Insya Allah lihat si Fulan teduh nih, udah tenang lagi. Insya Allah lihat Syekh Fulan, lihat Imam Masjidil Haram, tuh lihat tuh, baru lihat aja. Lagi tuh kadang dengerin suara mereka, tuh tenang lagi. Coba buat suasana begitu ya, enak. Insya Allah enak, insya Allah. Ya, antum jangan cari masalah, ya lihat antum orang lari, kan? Mana? Terakhir waqala Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan al-yaqinul imanu kulluhu. Kalau yakin itu tandanya imannya sempurna. Sudah, yakin aja. Suruh salat, yakin. Jangan banyak tanya. Warisan bagi 2:1, jangan banyak tanya lagi. Oh, ini persamaan gender. Ah, sudahlah. Bukan. Yakin aja. Kalau sudah yakin dengan segala ketetapan Allah, tidak banyak tanya, artinya imannya sempurna. Gini ya, kalau ada yang belum paham, ikuti dulu, nanti hikmah datang. Jangan bertanya dulu. Kalau banyak bertanya, lama-lama nggak dikerjakan. Ya. Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Kita kan baru bangun, kita kan masih segar. Segar dari mana? Kadang-kadang 2 jadi 1 karena lupa rakaat. Dan yakin dulu, kerjakan dulu, baru hikmah akan datang. Ya. Wa Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haqa fis sadri. Ya, ini tidak akan sampai seseorang itu pada hakikat takwa sampai yang menggelitik dalam jiwanya itu hilang. Yang menggelitik dosa. Dosa itu kaitan dengan iman. Jadi kalau orang imannya kuat, dosanya akan berkurang. Hilang. Maka sampailah kemudian derajat takwa. Itu saya bikin bagannya. Iman kuat, muncul hudan muncul takwa. Jadi kalau orang beriman itu semakin tinggi, maka maksiatnya semakin rendah. Jadi kalau orang maksiat banyak, tandanya imannya lemah. Jelas ya? Nah, taib. Wa qala Mujahid syara'a lakum surah Syura, al-sayna kaya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Dan Mujahid berkata, ayat yang mengatakan syara'alakum di surah Asy-Syura ayat 13, syara'alakum minad din. Maksudnya adalah disyariatkan kepada Nabi Muhammad petunjuk agama yang satu untuk menguatkan iman. Singkatnya apa? Kalau iman ingin kuat, kerjakanlah petunjuk agama dengan benar. Di agama ada ketentuan salat, kerjakan salat. Puasa, kerjakan puasa. Maka iman akan meningkat otomatis, maka muncul hudan, muncul takwa, muncul muflihun. Selesailah pembahasan 1 halaman. Halaman muqaddimah belum hadisnya. Kalau Anda bertanya, Ustaz, bagaimana keterangan nabinya, hadisnya apa saja supaya amal solehnya bagus, imannya bagus, perkataannya benar, amal soleh tadi benar, kalau sholat benar, kalau jaga begini. Maka itu pembahasan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini yang bulan lalu belum sempat saya jawab. Saya bahas sebentar, 5 menit boleh? 5 menit ya? Saya bahas ini sejenak. Masya Allah. Jangan tulis dulu ya. Kali ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, luar tema. Baik. Bagaimana cara menjelaskan ke orang tua melepas anak ke pesantren agar tidak sedih? Ya, jelaskan. Ya, jelaskan.
Gini, ada beberapa peristiwa yang kita nggak jelaskan pun sudah sedih. Gitu. Karena itu fitrah. Justru kalau nggak sedih, patut ditanya. Ini fitrahnya manusia apa bukan gitu. Apa peristiwa-peristiwa itu? Misal, kesedihan yang lahir karena kondisi musibah yang menyentuh kepada jiwa. Kematian, ya, sakit misalnya yang parah, tiba-tiba air mata mengalir. Itu fitrah. Dan itu tanda sayang. Nabi Muhammad SAW ketika istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal, bukankah beliau sedih? Bukankah disebut di dalam mimpi? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Itu alamiah itu. Natural. Itu biasa. Yang kedua, kesedihan yang sebetulnya bukan sedih, kebahagiaan yang mengalirkan air mata. Ya, bukan sedih sebenarnya, bahagia yang paling dalam, nampak seperti orang sedih. Tapi bahagia. Anak wisuda, diasuh-asuh, timang-timang, didik-didik dari kecil kan? Sampai tinggi-tinggi tiba-tiba wisuda, air mata mengalir. Wisuda hafalan Quran 30 juz dan seterusnya muncul. Nah, bagaimana mengarahkan sedih ini kepada kebahagiaan? Jadi kalau orang tua sedih, nggak apa-apa. Tapi arahkan sedih itu pada yang bahagia, bukan sedih larut untuk memberikan beban. Bagaimana caranya? Sampaikan. Ma, bukankah kita ingin ke surga? Ya. Bukankah kita ingin mendapatkan mahkota dari Allah? Ya. Ya ini jalannya. Si adik itu masuk pesantren, bukan untuk kita lepaskan, tapi untuk kembali kepada kita, membawa jalan-jalan untuk ke surga. Si adik itu ke pesantren, bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia untuk memberikan kabar bahagia kepada kita. Kalau masalah air mata, besok lusa kita bisa nengok, mah. Tapi jangan sampai kesedihan kita memberikan beban kepada dia, sehingga tugas mulia yang sedang kita kerjakan digagalkan oleh setan. Jelas ya? Baik. Kalau bisa si adik ini kasih tahu, sampaikan kepadanya, sampaikannya kepada mama, kamu kuatkan. Mah, aku ke pesantren, mama tolong doakan ya, aku akan jadi penghafal Quran. Mama nggak usah sedih, nanti menangisnya setelah aku jadi hafal Quran aja. Sekarang simpan dulu, supaya nanti air matanya bisa mengalir. Aku khawatir kalau sudah jadi penghafal Quran, air mata itu sudah tidak ada lagi. Minta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara membuat orang tua kita, mungkin orang tua Anda, orang tua saya tidak termasuk di dalamnya, orang tua dapat menunaikan ibadah sholat maupun puasa. Karena saya pernah mengajak ke masjid, orang tua saya menolak. Saya pernah mengajak ke masjid, orang tua saya menolak dan berkata, Ustadz saja belum tentu masuk surga. Oh, baik. Sampaikan pada orang tua Anda, justru karena Ustadz belum tentu masuk surga, Ustadz ke masjid. Gitu. Kan bapak nggak mau ke masjid, bilangnya Ustadz aja belum tentu ke surga. Sampaikan pada orang tua Anda, Ustadz itu karena belum tentu ke surga, Ustadz ke masjid. Makanya saya ajak bapak ke masjid, karena bapak bukan Ustadz. Allahu Akbar. Doakan. Pertama doakan dulu supaya hatinya lembut ya. Yang kedua ya tunjukkan. Ustadz aja belum tentu ke surga. Iya Pak, makanya tuh Ustadz juga pada ke masjid gitu kan. Malu kalau kita yang bukan Ustadz gak ke masjid. Ya, pelan-pelan. Assalamualaikum Ustaz Ading. Assalamualaikum. Saya ingin minta saran. Saya punya niatan untuk membuat yang tulisan berisi tentang dakwah Islam, tapi menggunakan bahasa yang kekinian dan dengan kajian ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari. Saya berkata saya berlatar pengetahuan ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih Ustaz sarannya. Baik, saran saya segera tuliskan itu ya, dan sebarkan supaya bisa mendapatkan orang lain pengetahuan dari apa yang telah Anda kerjakan. Ya, saran saya yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Anda bangun tahajud, dalam sujud Anda minta Allah kemudian berikan kemudahan. Yang kedua, setelah dituliskan, tanya saran kepada ustadz-ustadz, karena Anda akan menuliskan tentang dakwah yang bukan di bidang Anda, sehingga mendapat masukan-masukan yang baik. Jangan satu bidang menulis bidang lain yang bukan di latar kemampuannya. Ya, yang setelah itu wujudkan dan semoga bermanfaat insya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jika pada saat salat membaca Al-Fatihah 2 kali karena lupa atau ragu sudah membacanya atau belum? Boleh, silakan. Ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak akan disingkirkan dengan keraguan. Kaidah terbaliknya, kalau ragu tetap ambil yang yakin. Saya ragu nih belum baca Al-Fatihah, ya baca. Walaupun setelah terjadi ternyata misalnya sudah baca, nggak apa-apa. Nggak ada masalah di situ. Jelas ya? Baik, supaya nanti bisa membuat was-was setan itu hilang. Setan menggoda orang sholat, namanya siapa masih ingat? Khinzib. Ya, setan penggoda orang sholat.
Itu wajar begitu Anda takbir aja dia udah goda. Kata Nabi begitu Anda bertakbir bima makna fayaqulu syaitanu udzkur kada udzkur kada. Ketika Anda bertakbir setan penggoda orang salat berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Sampai puncaknya hatta la yas'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya, karena itu sebelum salat boleh berta'awudz kalau ada waswas. Ya, boleh berta'awudz. Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan informasi yang pertama. Malam ini akan ada ta'lim di Masjid Al-Ihsan di Pondok Timur Mas, PJS Bekasi. Ta'lim saya mungkin sebagai penutup menjelang ke Idul Adha. Di malam ini materi spesial, bukan untuk membahas kajian tafsir, tapi untuk nanti hukum-hukum Idul Adha terkait dengan kurban. Nah, bagi Anda yang datang silahkan, yang belum tersambung nyampe di sana bisa nanti lihat lewat Adi Hidayat Official sambil kita maintenance yang Akhir TV, jadi bisa lambil lewat yang Adi Hidayat Official. Atau nanti kalau yang belum sampai juga, saya ingatkan tolong yang sudah siap berkurban untuk nanti di hari Idul Adha, kalau sudah kurbannya disiapkan, tolong jangan dulu potong kuku dan rambut yang melekat pada semua tubuhnya sampai hewan kurbannya disembelih. Tanyakan pada petugas kurbannya kapan hewan kurban saya disembelih. Jangan dulu potong, ya jangan dulu cukur. Nanti setelah disembelih hewannya baru potong dan cukur semua itu. Ya, apa hikmahnya? Agar Allah berkenan mengampuni seluruh dosa tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Ya, sampai kemudian dia berdoa pada saat selesai kurban itu dilakukan, dia berdoa menghadap kiblat dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mohon izinnya, ini supaya kita ingatkan bersama, kita punya 3 hari lagi untuk mendapatkan keistimewaan di bulan-bulan ini. Khusus 3 hari ini saja. Ayo kita saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah dengan 2 hal. Satu, koreksi diri dari maksiat yang telah dikerjakan, minta ampun sama Allah. Yang kedua, ayo tingkatkan takwa kepada Allah dengan ibadah. Ya, yang terakhir, kita doakan saudara-saudari kita yang berhaji, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mabrur, dan mudah-mudahan yang belum berhaji disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga yang tidak berhaji di tahun ini Allah berikan petunjuk amalan untuk bisa memberikan sifat mabrur pada kehidupannya insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong diingatkan saya, nanti bulan depan saya akan teruskan, kita masuk ke hadis yang pertama. Nanti saat masuk hadis pertama, saya akan bikin resume ya, supaya nanti setiap kita mendapatkan bagian dari penjelasan-penjelasannya insyaallah. Tolong diingatkan barangkali Allah sepekan sebelum berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.